Semua orang bersiap untuk perang baru. Dan tebak siapa yang akan memulainya? Rusia lagi. Sebuah undang-undang baru saja disahkan di Duma negara Rusia. Sekarang hanya perlu tanda tangan Putin untuk menjadi resmi. Tanda tangan itu hanya formalitas, dan begitu pena menyentuh kertas, itu akan menjadi resmi. Putin sudah gila. Kini dia tengah meletakkan dasar bagi perang yang bisa meluas hingga Eropa, tak hanya Ukraina. Pada 13 Mei, Duma negara Rusia mengadakan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang baru. Ini peristiwa penting. Meskipun rancangan undang-undang itu pasti akan dipenuhi dengan bahasa hukum yang hampir tidak bisa dipahami, intinya sangat sederhana. Undang-undang itu memberi Putin hak memerintahkan invasi ke negara asing kapan saja dianggap perlu. Tentu saja, itu bukanlah isi rancangan undang-undang tersebut secara persis. Perintah untuk melakukan invasi itu hanya bisa diberikan jika Rusia percaya bahwa mereka perlu melindungi warga negaranya dari segala jenis ancaman di negara lain. Namun, itu sebenarnya hanya kedok. Perlindungan ini mencakup semua warga Rusia yang diselidiki, ditangkap, diadili, atau disalahgunakan oleh negara asing, pengadilan internasional, dan organisasi non-anggota Rusia. Rusia menciptakan syarat yang mustahil dipenuhi negara manapun. Sebuah negara harus memberikan kebebasan penuh kepada siapapun warga Rusia untuk melakukan apa saja di wilayah mereka, atau negara itu harus mengambil risiko Putin menyatakan invasi dengan dalih melindungi seorang individu. Tidak ada logika nyata dalam undang-undang ini, dan memang itulah tujuannya. Undang-undang ini hanya ada untuk memberikan dalih palsu kepada Putin agar dia bisa melancarkan invasi baru kapan saja. RUU itu sudah disahkan dan kini menunggu Putin menandatanganinya untuk resmi menjadi undang-undang di Rusia. Kita tak perlu memperdebatkan apakah Putin akan memberi dirinya kuasa untuk menginvasi negara yang membuatnya marah. RUU ini pasti berasal dari lingkaran dalam Kremlin. Semua orang yang bertanggung jawab menyusunnya pasti mendapat arahan langsung dari Putin dan kroni-kroninya. Mari kita bicara terus terang soal ini. Putin adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan RUU ini sejak awal. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan menolak untuk menandatanganinya. Tentu saja dia akan menandatangani. RUU ini memberinya semua yang dia mau untuk menyebarkan kegilaannya, bukan hanya ke Ukraina. Putin bahkan mulai menunjukkan kemana dia ingin mengarahkan perhatian Rusia selanjutnya. Di sana segalanya akan jadi serius, dan kami akan segera mengungkapkan lebih banyak. Vyacheslav Volodin, Ketua Duma negara Rusia, memberi indikasi jelas tentang narasi yang akan dibuat Rusia setelah Putin siap menandatangani rancangan undang-undang barunya. Keadilan Barat menjadi alat represif untuk menindak pihak yang tidak setuju dengan keputusan pejabat Eropa. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk melakukan segala kemungkinan demi memastikan perlindungan warga negara kita di luar negeri, ujar Volodin setelah rancangan undang-undang tersebut lolos di Duma negara. Jadi ceritanya sudah jelas. Ini bukan hanya soal menghukum negara yang dianggap mengancam warga Rusia. RUU ini bertujuan menempatkan Barat dan struktur hukum mereka yang dianggap tidak sah pada posisi semestinya. Dengan kata lain, berhentilah menuntut orang Rusia bertanggung jawab atas kejahatan kami dalam perang atau lainnya. Terlepas dari leluconnya, inilah dampak rancangan undang-undang ini bagi 3 entitas yang paling terdampak. Pertama, ada Ukraina. Kita melihat banyak kemiripan antara bahasa yang digunakan terkait rancangan undang-undang ini dan dalih yang diciptakan Putin untuk invasinya ke Ukraina. Seperti yang disorot oleh Euronews, Putin menggunakan klaim palsu tentang perlunya melindungi warga negara Rusia dan populasi berbahasa Rusia sebagai salah satu dari beberapa alasan mengapa ia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun, saat itu Putin belum punya mekanisme untuk menyebut invasi itu perang. Dia menyebutnya operasi militer khusus, baik untuk propaganda maupun karena yakin Ukraina akan runtuh cepat sehingga istilah itu tetap bisa dipakai karena perang sebenarnya belum terjadi. Situasi di Ukraina tak sesuai rencana Putin, tapi kini Duma negara mengesahkan undang-undang yang memungkinkan dia melegitimasi invasinya setidaknya di dalam Rusia. Itu berbahaya bagi Ukraina. Jika Putin mengubah sebutan invasinya dari operasi militer khusus menjadi perang, ini bisa membuka jalan mobilisasi tentara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini hal ini mungkin terjadi. April lalu, dia menyoroti Rusia membuat undang-undang yang memungkinkan Putin menindak aplikasi seperti Telegram dan membatasi internet sebagai awal kemungkinan mobilisasi. Ada tanda-tanda awal lagi, dan Ukraina masih punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Saat Rusia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan Putin menyatakan invasinya legal, Belarus sedang dipersiapkan sebagai boneka untuk invasi baru.
Presiden negara itu, Alexander Lukashenko, sudah menyatakan bahwa negaranya akan secara selektif memobilisasi unit-unit saat mereka bersiap untuk perang. Pada 18 Mei, Rusia dan Belarus menggelar latihan militer bersama yang melibatkan penempatan tempur senjata nuklir taktis dari lokasi peluncuran tak terduga. Menurut Zelensky, intelijen Ukraina menunjukkan Putin berusaha melibatkan Belarus dalam perang Rusia dengan kemungkinan menargetkan Ukraina Utara atau negara anggota NATO. Tampaknya kegilaan Putin menular kepada para bonekanya. Saat Rusia menyiapkan invasi, Lukashenko hanya menunggu perintah tuannya untuk bergabung dengan rencana Rusia berikutnya. Bagi Ukraina, undang-undang baru ini mengancam dari dua sisi. Putin bisa menggunakannya untuk melegitimasi mobilisasi dan melibatkan negara lain dalam pertempuran. Bagi Barat, undang-undang baru ini menjadi ancaman yang bahkan lebih besar. Zelensky sadar akan hal itu, sehingga ia menyebut potensi serangan ke negara NATO lewat Belarus. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa arti semua ini bagi Barat, kita mungkin mulai melihat Rusia membuat cetak biru tentang bagaimana mereka akan menggunakan undang-undang barunya di negara lain, yaitu Armenia. Sekarang Armenia adalah kasus yang menarik ketika membahas hubungan negara itu dengan Rusia. Selama bertahun-tahun, Rusia memanfaatkan ketegangan Armenia-Azerbaijan untuk memperkuat pengaruhnya atas Armenia. Namun, pada 2026 terjadi perubahan. Carnegie Endowment menyoroti hal ini dalam artikel 3 Februari. Artikel tersebut menyebut Kepala Dewan Keamanan Armenia menilai ancaman hibrida dari negara ketiga sebagai ancaman terbesar bagi Armenia pada 2026. Negara ketiga di sini merujuk pada Rusia. Pejabat Armenia kini lebih berani secara halus mengkritik tindakan Rusia di negara mereka. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh beberapa pemimpin senior Gereja Apostolik Armenia lebih mengutamakan negara ketiga daripada kepentingan Armenia. Pejabat lain mulai memakai bahasa anti-imperialis saat menyebut era Soviet yang ingin dihidupkan kembali oleh Putin. Singkatnya, saat ini ada gelombang besar pemberontakan terhadap Rusifikasi di Armenia, dan hal ini membuat Putin marah. Dalam konferensi pers pada 10 Mei, Putin mendesak Pashinyan untuk mengadakan referendum terkait pilihan Armenia antara Uni Eropa atau Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia, di mana Rusia memiliki banyak pengaruh. Itu karena Putin tahu bahwa Armenia sedang berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan menyesuaikan diri dengan UE. Putin tidak menginginkan hal itu. Dia memperingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan tertentu yang bisa terjadi jika Armenia menjalin hubungan lebih dekat dengan Barat. Bahkan mengatakan bahwa negara itu bisa menghadapi situasi seperti Ukraina jika terus melanjutkan jalur yang sekarang. Putin ingin referendum karena suara dapat dibeli dan dimanipulasi. Berbicara tentang manipulasi, kita mulai melihat perkembangan menarik di ruang informasi Armenia. Pada 15 Mei, 2 hari setelah Duma negara Rusia mengesahkan undang-undang baru, Milatani melaporkan jaringan disinformasi Rusia menyebarkan informasi menyesatkan di seluruh Armenia. Kampanye ini dimulai beberapa bulan sebelum laporan, dengan jaringan Rusia menyebarkan gambar dan video yang dimanipulasi yang menyebarkan ide bahwa perang dengan Rusia bisa terjadi jika Armenia tidak mengikuti keinginan Putin. Misalnya, sebuah video yang beredar awal Maret salah mengklaim Institut Studi Perang menyatakan konflik dengan Rusia tak terhindarkan jika Pashinyan menang pemilu Juni. Video-video lain mengklaim bahwa Pashinyan telah membuat kesepakatan rahasia dengan Prancis, termasuk salah satunya di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut-sebut menawarkan dukungan dari Prancis kepada Pashinyan jika Armenia berperang dengan Rusia. Secara keseluruhan, ada setidaknya sekitar 20 video seperti itu yang diidentifikasi sebagai bagian dari kampanye Rusia yang tampaknya dirancang untuk melakukan dua hal, yaitu memanipulasi dan mengintimidasi. Rencana besarnya sedang dijalankan. Pertama, mengancam negara yang berhubungan dengan Rusia, lalu memanipulasinya agar mengikuti keinginan Putin. Ketiga, jika negara itu tidak patuh, kini sudah ada undang-undang yang memungkinkan Putin menginvasi demi melindungi warga Rusia. Kebetulan ada banyak warga negara Rusia di Armenia. Menurut Observatorio Balkani Causa Trans-Europa, sebanyak 142.000 orang Rusia tiba di Armenia hanya pada kuartal pertama tahun 2022. Banyak dari mereka kemungkinan besar pergi untuk melarikan diri dari perang yang dilancarkan oleh Putin pada periode itu. Sekarang, siapapun dari mereka bisa saja menjadi alasan yang digunakan Putin untuk melancarkan serangan ke negara yang tidak bisa dia paksa. Jika Ukraina belum cukup jadi peringatan bagi Barat bahwa Rusia punya agenda lain selain invasi Putin Februari 2022, maka peristiwa di Armenia dan undang-undang baru Duma negara harus jadi alarm keras. Sebelum membahas alasannya, inilah The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama.
Jika channel ini bermanfaat, silakan berlangganan agar tak melewatkan analisis kami berikutnya. Armenia jadi sasaran Putin lewat RUU baru Rusia, namun sebenarnya Barat yang jadi target utama. Zelensky menyatakan hal ini karena undang-undang baru Rusia memungkinkan Putin menyerang negara Barat yang dianggap mengancam Rusia. Bukan berarti negara Barat, khususnya negara-negara Eropa anggota NATO, tidak sadar ancaman Rusia. Pada 15 Mei, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Jerman, Carsten Breuer, menyatakan Rusia diduga mempersiapkan serangan dalam beberapa tahun mendatang. Indikator, pembangunan senjata, penambahan personel, serta peristiwa ekonomi dan politik, semuanya mengarah ke tahun 2029, ujar Breuer. Ia didukung oleh Kepala Staf Pertahanan di Inggris, Marskal Udara Richard Knighton. Rusia berperang di Ukraina, belajar dari pengalaman itu, mengembangkan teknologi baru, dan Putin telah membuktikan siap menyerang negara berdaulat. Semakin dekat Anda ke perbatasan Rusia, semakin Anda merasakannya, kata Knighton dalam wawancara yang sama dengan Breuer. Seperti yang kami katakan, lonceng peringatan seharusnya sudah berbunyi. Ada juga yang menunjuk ke Putin dan menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang jahat di balik rencananya. Pada bulan Februari lalu, Swedia yang membunyikan alarm. Sebuah laporan tahunan dari Dinas Intelijen dan Keamanan Militer negara itu menyoroti beberapa operasi perang hibrida, termasuk sabotase dan operasi siber yang dilakukan terhadap Swedia dan sekutu baratnya, sehingga laporan tersebut menyebut Rusia sebagai ancaman militer utama bagi Swedia dan NATO. Ancaman itu kini telah meningkat ke level yang benar-benar baru karena Putin pada dasarnya telah memberi dirinya izin untuk menginvasi negara lain kapan saja dengan dalih yang sangat tipis. Politico menambahkan bahwa pejabat pertahanan Uni Eropa meyakini bahwa beberapa tahun ke depan bisa saja Kremlin menekan tombol dan menguji batas komitmen keseluruhan Barat terhadap aliansi NATO, dan secara tidak langsung komitmennya terhadap Ukraina. Thomas Poyar, mantan penasihat pemerintah Ceko untuk keamanan nasional, menyarankan uji coba seperti itu akan difokuskan di Baltik atau mungkin Laut Hitam. Bulgaria bisa jadi target, kata Poyar, karena negara itu mengeluarkan dana pertahanan lebih sedikit dibanding negara Baltik yang sudah menyadari ancaman Putin sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Bisakah kita melihat cetak biru yang tampaknya sedang diterapkan di Armenia digunakan terhadap sekutu-sekutu NATO ini? Jika itu terjadi, itulah yang akan menjadi ujian bagi NATO. Rusia telah memberi dirinya izin untuk melakukan invasi, dan negara yang dianggapnya sebagai salah satu yang terlemah di antara kelompok NATO akan menjadi target ideal untuk sebuah ujian. Jika NATO tak segera membela Bulgaria atau negara Baltik saat invasi Rusia, Putin akan tahu bahwa ia bisa bertindak lebih jauh daripada yang selama ini ingin ditunjukkan NATO kepadanya. Intinya, undang-undang baru Rusia ini memberi opsi bagi Putin. Di Ukraina, dia memiliki opsi untuk melegitimasi perangnya di mata rakyat Rusia yang bisa menjadi dasar untuk mobilisasi dan keterlibatan Belarus. Armenia tampaknya menjadi target Putin dan semua unsur sudah ada untuk invasi yang dibenarkan undang-undang baru Rusia. Di Barat, ancaman yang disampaikan Putin selama bertahun-tahun kini makin mendekati kenyataan tak nyaman. Putin kini punya kemudahan hukum untuk membenarkan serangan ke negara seperti Bulgaria, tempat sekitar 30.000 orang Rusia tinggal sepanjang tahun menurut data New Geopolitics Research Network 2021. Atau negara-negara Baltik, tempat puluhan ribu warga Rusia tinggal. Semua tanda menunjukkan Rusia akan memulai perang baru. Namun inilah pertanyaan besarnya. Apakah Rusia siap untuk pertempuran yang mereka mulai? Di negara seperti Armenia, tentu saja, dalam peringkat 145 negara militer Global Firepower menempatkan Armenia di posisi ke-101. Militer aktif negara itu hanya 65.000 personel dan kekuatan udaranya hampir tidak ada, sehingga jika dibandingkan Rusia, Putin kemungkinan besar bisa melakukan serangan besar seperti di Ukraina jika menyerang Armenia. Tapi mari kita asumsikan bahwa dia mengalihkan perhatiannya ke negara anggota NATO, dan yang terpenting, NATO merespons invasi Rusia dengan pertahanan penuh. Itu skenario terburuk bagi Putin, terutama jika ia menyerang saat masih menginvasi Ukraina. Kita telah menyaksikan kerusakan Ukraina pada Rusia. Kementerian Keuangan menyebut Rusia sudah kehilangan lebih dari 1,35 juta jiwa hingga 18 Mei dan jumlahnya terus bertambah. Itu adalah angka yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa Ukraina dengan senang hati akan membantu mitra-mitra Eropanya untuk menyusun strategi dalam mempertahankan diri dari jenis perang yang dilancarkan Rusia. Selama Ukraina masih berperan, Putin akan bodoh menyerang negara sekutu NATO. Situasinya makin rumit jika Rusia menang di Ukraina, meski belum pasti, lalu menyerang negara anggota NATO.
Jika Amerika Serikat menjadi bagian dari respons NATO tersebut, maka Rusia akan kalah jumlah dan kalah persenjataan di hampir setiap aspek, terutama setelah bertahun-tahun berperang di Ukraina. Namun, keterlibatan Amerika Serikat belum pasti. Presiden Donald Trump sering menyatakan kemungkinan menarik AS dari NATO dan bisa saja menjadikan invasi Rusia ke anggota NATO yang lebih kecil sebagai alasan agar AS tidak terlibat. Tanpa keterlibatan Amerika Serikat, NATO Eropa seharusnya tetap mampu menyeimbangi Rusia. Namun, kekuatan di atas kertas bukan segalanya. Kurangnya pengalaman menghadapi peperangan ala Rusia bisa jadi masalah bagi NATO di Eropa, terutama dalam pertempuran darat menurut Newsweek. Eropa seharusnya memiliki keunggulan yang jelas di udara, tetapi angkatan laut Rusia sangat besar sehingga mungkin bisa mengalahkan kapal perang Eropa meskipun kapal-kapal tersebut lebih canggih dan dalam kondisi yang lebih baik. Dan tentu saja, Rusia memiliki opsi nuklir. Menurut Arms Control Association, Rusia memiliki 5.580 senjata nuklir dibandingkan dengan 515 yang dimiliki Prancis dan Inggris jika digabungkan. Pertarungan ini mungkin lebih seimbang dari perkiraan banyak orang, dan jika Vladimir Putin berhasil memecah aliansi NATO seperti yang sudah dicoba selama bertahun-tahun, invasi ke sekutu NATO yang lebih kecil bisa terjadi. Belfer Center memprediksi Rusia akan meningkatkan perang hybrid, intimidasi, dan disinformasi dalam beberapa tahun ke depan. Apa yang kita lihat sekarang di Armenia bisa menjadi pertanda dari apa yang akan terjadi di Bulgaria atau negara-negara Baltik. Putin sedang bertaruh pada kemungkinan bahwa dia akan mampu menciptakan perpecahan di NATO yang cukup dalam untuk membuat Amerika Serikat keluar dari gambaran dan cukup rumit untuk membuat anggota NATO Eropa lengah sehingga mereka terjebak dalam birokrasi, pertikaian internal, dan respons yang tidak memadai. Yang pasti, Rusia baru saja membuat dalih sendiri. RUU sudah disahkan dan tanda tangan Putin tak terhindarkan. Negara-negara Eropa manapun yang memiliki populasi Rusia dalam jumlah besar sekarang berada di bawah ancaman. Setiap kampanye derusifikasi bisa menjadi pemicu. Penangkapan satu warga negara Rusia saja, bahkan dengan tuduhan yang sah, bisa dijadikan alasan. Kegilaan Putin membuat Rusia makin dekat perang dengan Eropa dibanding sebelumnya. Tanpa invasi besar, RUU baru Rusia dapat membenarkan agresi lain seperti taktik perang hibrida dan operasi kecil yang diklaim untuk melindungi warga negara Rusia. Dasar untuk perang baru telah diletakkan. Rusia telah melegalkan teror Putin. Meski Rusia fokus pada konflik mendatang, mereka masih menghadapi banyak tantangan di Ukraina. Korban jiwa yang meningkat dan sulitnya perekrutan membuat Rusia tertekan dalam perang di Ukraina. Entah bagaimana, Alexander Lukashenko menjadi semakin gila. Boneka Putin dari Belarus, Alexander Lukashenko, mulai bicara soal mobilisasi pasukan dan persiapan perang. Kini, senjata nuklir juga terlibat. Lukashenko dan Putin berkolaborasi membawa ancaman ke wilayah NATO. Ini Rusia, ini Belarus, ini senjata nuklir. Apa yang bisa salah? Banyak hal bisa salah, tapi kita bahas dulu latihannya. Pada 18 Mei, Politico bersama banyak media lainnya melaporkan bahwa Rusia dan Belarus telah memulai latihan bersama untuk berlatih menempatkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarus. Latihan ini terasa seperti muncul begitu saja karena tidak ada satupun dari kedua negara yang melaporkan persiapan untuk hal seperti ini dalam beberapa minggu dan bulan sebelumnya. Suatu hari tidak ada rencana apapun. Keesokan harinya, Belarus bekerja sama dengan Rusia untuk melatih pasukannya tentang cara meluncurkan senjata nuklir ke musuh yang tidak disebutkan. Latihan ini bukan latihan sekali saja. Menurut Kementerian Pertahanan Belarus, latihan yang dimulai 18 Mei akan berlangsung beberapa minggu dan skalanya bisa meningkat. Dalam pernyataan resmi, kementerian tetap agak samar tentang apa yang akan dilakukan dengan menyatakan fokus utama dari kegiatan ini adalah menguji kesiapan untuk melaksanakan misi tempur dari lokasi yang belum dipersiapkan di seluruh Republik Belarus. Fokus utamanya adalah berlatih penyamaran, pergerakan jarak jauh, serta melakukan perhitungan untuk penggunaan pasukan dan aset. Namun, Belarus tak bisa menipu siapapun dengan pernyataan ini. Mereka sedang latihan meluncurkan nuklir taktis. Hal ini menjadi perhatian besar bukan hanya bagi Ukraina, tapi juga beberapa negara di bawah naungan NATO. Sky melaporkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, Belarus akan mengadakan latihan serupa di beberapa wilayah dengan 3 tujuan utama. Menguji kesiapan militer untuk pergerakan senjata nuklir, menguji persiapan mereka untuk penggunaan, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, menguji metode yang digunakan untuk memastikan kerahasiaan dalam penyebaran senjata nuklir jika Belarus memutuskan untuk beralih dari latihan ke serangan penuh.
Latihan ini akan memberi Belarus dan Rusia gambaran lebih baik tentang efektivitas pemindahan senjata nuklir taktis jarak jauh di Belarus, serta jumlah tentara dan peralatan yang diperlukan. Belarus telah mengerahkan banyak pasukan untuk tahap awal latihan itu. Berita Sky melaporkan bahwa 1.500 tentara ikut ambil bagian dan mereka akan menggunakan sekitar 200 unit peralatan, termasuk pesawat terbang. Satu hal yang sedikit melegakan dari semua ini adalah bahwa Rusia saat ini masih memegang kendali penuh atas persediaan nuklir yang sedang dikumpulkan di Belarus. Latihan semacam ini berisiko membuat Belarus bisa beroperasi sendiri, setidaknya saat persiapan serangan di masa depan. Kalau kita belum tahu sebelumnya, sekarang sudah resmi, Lukashenko sudah kehilangan akal sehatnya. Dulu pernah jadi kaki tangan Putin, diktator Belarus itu setidaknya bisa mengklaim pernah memedulikan rakyatnya. Itu bohong, tapi dia masih bisa mengklaimnya. Namun kini Lukashenko telah menyerahkan kendali penuh kepada Putin, menjadikan negaranya negara boneka secara militer dan tempat persiapan peluncuran senjata nuklir. Tapi kenapa sekarang? Apa yang mendorong Rusia dan Belarus untuk kembali menggertak dengan senjata nuklir dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Jawabannya mungkin terletak pada sesuatu yang dilakukan Ukraina yang membuat Putin sangat ketakutan. Latihan bersama yang tak terduga ini tampaknya dipersiapkan dengan cepat setelah Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar ke Moskow dan sekitarnya. Rusia mengklaim 3 korban sipil dalam serangan itu. Bagi Ukraina, ini soal menunjukkan kekuatan udara dan menghancurkan infrastruktur militer di sekitar Moskow. Pada akhir-akhir pekan serangan itu, Ukraina telah meluncurkan sekitar 1.300 drone menembus pertahanan udara Rusia di sekitar Moskow beberapa kali. Fasilitas yang rusak meliputi pabrik elektronik dan mikrochip untuk rudal Rusia, kilang minyak Moskow, serta depot minyak di Solzhenitsyn-Gorsk. Ukraina meluncurkan beberapa drone dalam serangan itu. Drone yang digunakan termasuk FP-1 buatan Firepoint yang sudah cukup dikenal, serta RS-1 Bars, yaitu drone bermesin jet yang dirancang untuk menyerang target ratusan kilometer jauhnya. The Guardian melaporkan Ukraina memakai drone baru bernama Bars SM Gladiator yang belum pernah dipublikasikan. Drone itu menandakan hal yang paling ditakuti Putin. Ukraina kini makin kuat dalam serangan jarak jauh di perang ini. Ketika Moskow terbakar, Putin dan kroninya sadar tak ada lagi tempat benar-benar aman di Rusia. Ukraina telah menjadi terlalu kuat. Senjata jarak jauhnya tidak hanya bisa menjangkau Moskow, tetapi juga mampu menembus pertahanan udara padat yang telah dipasang Rusia di wilayah tersebut. Putin, artinya Ukraina bukan lagi negara yang dapat dia kendalikan. Latihan gabungan di Belarus dimulai usai serangan-serangan ini. Putin memanfaatkan Lukashenko untuk mengirim pesan kepada Ukraina bahwa dia siap meningkatkan konflik. Namun ini tetap ancaman. Lagi pula Rusia bukan baru sekarang menggertak dengan senjata nuklir. Ancaman yang nyaris terang-terangan tentang kehancuran nuklir telah menjadi ciri khas invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun ancaman-ancaman ini selalu dianggap sebagai taktik intimidasi daripada ancaman yang sungguh-sungguh. Pandangan itu terbukti selama lebih dari 40 tahun pertempuran tanpa penggunaan nuklir taktis. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Rusia tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa mereka akan meluncurkan senjata nuklir di masa depan. Pada November 2024, Kremlin mengumumkan Putin menandatangani dekret baru yang mengubah kebijakan resmi Rusia soal penggunaan senjata nuklir. Beberapa perubahan dilakukan melalui dekret ini. Dengan yang paling penting adalah bahwa Rusia dapat menerapkan kebijakan penggunaan nuklir lebih dulu jika mereka merasa penggunaan senjata konvensional mengancam kedaulatan atau integritas teritorial Rusia. Rusia dapat menggunakan setiap serangan yang telah dilancarkan Ukraina ke wilayahnya sejauh ini untuk membenarkan serangan nuklir berdasarkan kebijakan nuklir yang telah disesuaikan ini. Apakah serangan di Moskow cukup besar hingga Rusia mempertimbangkan untuk benar-benar menggunakan senjata nuklir lebih dulu? Semoga tidak. Latihan bersama di Belarus kemungkinan dimaksudkan sebagai ancaman tambahan menanggapi serangan Ukraina ke Moskow, meski ancamannya kini lebih dekat ke wilayah Ukraina daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Atau bisa jadi lebih dari itu. Ada banyak hal yang membuat latihan terbaru ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan ancaman nuklir standar yang biasa diucapkan oleh Putin. Presiden berbahaya tercipta. Presiden boneka memberi lebih banyak kendali ke dalang. Dan kenyataannya, semua ini sudah lama berkembang menuju titik ini dan bisa menjadi bencana bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi NATO. Faktor-faktor ini mengubah segalanya.
Omong-omong, ini acara militer yang menyajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Tekan subscribe agar Anda selalu terdepan. Mari kita bahas peran Belarus dalam hal ini. Latihan bersama ini menjadi berita utama bukan hanya karena faktor kejutan dari pelaksanaannya, tetapi juga karena latihan ini akan berlangsung jauh lebih lama dari biasanya. Yang seharusnya tidak mengejutkan adalah bahwa Belarus mengizinkan latihan ini berlangsung. Putin menyuruh Lukashenko melompat, dan anjing peliharaannya itu hanya bertanya, seberapa tinggi? Kenyataannya adalah Rusia telah mempersiapkan sesuatu seperti ini selama beberapa waktu. Kita melihat itu ketika Putin memindahkan beberapa rudal hipersonik Oreshnik milik Rusia ke Belarus menjelang akhir tahun 2025. Rusia terbuka soal penempatan ini. Rekaman Kementerian Pertahanan Rusia 30 Desember menunjukkan sistem rudal mobile Oreshnik di hutan Belarus yang menjadi ancaman bagi Ukraina dan NATO. Pesannya jelas, Rusia memindahkan rudal berkemampuan nuklir yang menurut Ukraina bisa melaju hingga Mach 11. Langkah ini hanyalah salah satu dari banyak tindakan yang menunjukkan bagaimana Belarus telah mengizinkan Rusia menggunakannya untuk menyerang Ukraina. Dewan Atlantik menyoroti Belarus sebagai lokasi persiapan puluhan ribu tentara Rusia untuk invasi awal ke Ukraina. Selain masalah nuklir, Belarus juga dituduh menampung peralatan yang memungkinkan drone jarak jauh Rusia menyerang target mereka. Rusia diyakini telah membangun gudang amunisi di wilayah Lukashenko sebagai persiapan lebih lanjut dan indikasi bahwa Rusia berniat memakai Belarus baik untuk invasi darat lagi atau serangan lebih berbahaya di masa depan. Selama lebih dari 4 tahun, Belarus menjadi pendukung utama invasi Putin ke Ukraina. Senjata nuklir yang ada di wilayahnya semakin memperkuat dukungan ini dan hanya bisa dianggap sebagai semacam hadiah yang diberikan kepada Lukashenko karena telah menjadi kaki tangan yang begitu setia. Ancaman nuklir Rusia yang disalurkan melalui Belarus juga sudah dipersiapkan jauh lebih lama daripada yang ditunjukkan oleh latihan militer terbaru ini. Pada bulan Mei 2023 lalu, Rusia menandatangani kesepakatan dengan Belarus yang meresmikan penempatan senjata nuklir taktis di wilayah Belarus. Rusia mengklaim bahwa langkah tersebut diambil karena meningkatnya ketegangan dengan Barat, dan hal ini terjadi setelah pengumuman bahwa kesepakatan itu akan diresmikan yang disampaikan oleh Putin pada bulan Maret sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi senjata nuklir untuk mulai masuk ke Belarus. Pengiriman pertama berlangsung pada Juni 2023 dikonfirmasi Lukashenko. Tampak sangat bersemangat dengan kemungkinan menjadi tuan rumah senjata nuklir, Lukashenko dikabarkan membual bahwa hulu ledak yang diterima Belarus 3 kali lebih kuat daripada yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Relatif kecil dalam skala besar kekuatan nuklir di abad ke-21, tetapi lebih dari cukup untuk menyebabkan kehancuran di Ukraina atau wilayah NATO. Itulah inti dari semuanya. Setidaknya pada tahun 2023, sebuah pesan sedang dikirimkan oleh Rusia melalui Belarus. Lukashenko mengizinkan negaranya digunakan sebagai pangkalan loncatan. Awalnya, itu melibatkan peran sebagai jalur bagi Rusia untuk mengirim pasukan dalam apa yang seharusnya menjadi invasi kilap ke Ukraina. Namun saat Ukraina tidak runtuh seperti yang diharapkan Putin, Belarus mundur dari peran sebagai jalur tentara Rusia ke Ukraina, kemungkinan takut dibalas serangan oleh Ukraina. Ketakutan yang sama kemungkinan besar yang mendorong Lukashenko melewati batas, sampai pada titik di mana dia sekarang mengizinkan Rusia menggunakan negaranya sebagai proksi nuklir. Kini, latihan nuklir bersama sedang berlangsung. Lukashenko mengancam, ganggu kami dan Paman Putin bisa izinkan pakai senjata nuklir. Disitulah semuanya bisa jadi sangat salah. Sebesar apapun ancaman nuklir Rusia yang mengkhawatirkan sampai saat ini, selalu ada semacam nada tersembunyi di baliknya. Sebuah anggapan bahwa Putin sebenarnya tidak pernah benar-benar serius, karena dia tahu bahwa jika Rusia meluncurkan senjata nuklir, itu akan memicu respons yang menghancurkan dari NATO dan negara-negara anggotanya yang memiliki kemampuan nuklir. Sekarang sebuah preseden sedang dibuat. Senjata nuklir Rusia yang berbahaya sedang diserahkan kepada negara boneka yang bisa bertindak atas nama Putin atau bahkan secara independen, sambil memberikan Rusia sedikit alasan yang masuk akal untuk menyangkal keterlibatannya jika terjadi serangan yang berasal dari Belarus. Kami hanya memberi mereka senjata nuklir, kata Putin dan kroninya. Kami tak tahu Lukashenko cukup gila untuk memakainya. Presiden Belarus sedang dibodohi saat Kremlin memanipulasinya untuk menyerahkan lebih banyak kendalinya kepada Putin. Sebelum membahas itu, mari lihat masalah preseden. Penempatan senjata nuklir di negara lain bukan hanya dilakukan Rusia dan Belarus. Amerika Serikat juga melakukannya, meski dengan negara yang kepemimpinannya lebih stabil dari Belarus. Menurut Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir atau ICAN, Amerika Serikat telah menempatkan senjata nuklir di 5 negara lain, termasuk Italia, Belgia, Jerman, Turki, dan Belanda.
Putin selalu menyadari semua negara itu berada dalam jangkauan serangan Rusia. Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka memiliki kendali operasional penuh atas senjata-senjata ini, yang berarti senjata tersebut tidak akan diluncurkan kecuali atas perintah Amerika Serikat. Artinya, sudah ada preseden untuk tindakan Rusia dan Belarus sekarang. Putin dan Lukashenko bisa memakai argumen itu. Jika Amerika Serikat melakukannya, kenapa Rusia tidak? Bedanya, menurut Ukraina, Amerika Serikat tidak menaruh nuklir di negara yang dipimpin otoriter gila, sedangkan Rusia iya. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan dengan menjadikan Belarus pangkalan nuklir dekat perbatasan NATO, Kremlin secara de facto melegitimasi proliferasi senjata nuklir global dan menciptakan preseden berbahaya bagi rezim otoriter lain. Tindakan seperti itu harus dikecam tegas tanpa kompromi oleh semua negara yang menghormati rezim non-proliferasi nuklir. Kementerian itu menyerukan sanksi tambahan untuk Rusia dan Belarus, serta peningkatan dukungan bagi Ukraina usai pengumuman latihan nuklir bersama. Ukraina mengatakan garis merah telah dilanggar dan perlu respons agar Rusia tahu setiap rencana lewat Belarus akan mendapat balasan setimpal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana respons NATO terhadap ini? Jawabannya adalah memberi apa yang diminta Ukraina. Kenapa? Karena situasi di Belarus saat ini sama berbahayanya bagi NATO maupun Ukraina. Sky memberitakan skala dan cakupan latihan bersama Rusia Belarus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rusia memodernisasi infrastruktur dan mengirim amunisi ke pangkalan di Ozepovichi, Belarus selama beberapa waktu terakhir. Dulu hal itu masuk akal karena latihan militer Belarus banyak dilakukan di pusat negara tempat pangkalan tersebut berada. Sekarang latihan militer di Belarus sering dilakukan di barat laut, lebih dekat ke perbatasan dua negara NATO, yang tentu membuat aliansi pertahanan kolektif itu tidak nyaman. Dua negara itu, Polandia dan Lituania. Dan mereka akan mengawasi apa yang dilakukan Rusia dan Belarus selama latihan nuklir bersama mereka dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi. NATO telah meningkatkan pengawasan di perbatasan kedua negara, Latvia, dan menempatkan pasukan di Lituania dalam siaga tinggi. Kekhawatiran NATO pun jelas. NATO dan Uni Eropa mengecam Putin karena menempatkan senjata nuklir di Belarus. Kecaman itu sudah datang deras pada tahun 2023 ketika Kepala Diplomat Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut apa yang dilakukan Rusia sebagai eskalasi yang tidak bertanggung jawab dan ancaman bagi keamanan Eropa. Kekhawatiran terus muncul selama latihan bersama, namun Belarus mengabaikannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut situasi di Belarus sebagai ancaman besar. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyebut pernyataan itu hanya upaya memanaskan ketegangan. Benar, latihan senjata nuklir taktis Rusia dan Belarus yang mengancam Ukraina dan NATO merupakan taktik deeskalasi. Semua ini membawa kita kembali ke pria yang menjadi pusat dari semua ini, bukan Putin, melainkan si anjing peliharaan Lukashenko. News Sky melaporkan, Lukashenko sangat mendukung latihan nuklir yang berlangsung di wilayahnya. Latihan tambahan direncanakan pada Juni dan kemungkinan akan melibatkan lebih banyak pesawat serta peluncuran tiruan menurut media. Belarus terus mengatakan bahwa semua latihan ini bersifat defensif, tetapi sulit untuk menganggap klaim seperti itu dengan serius. Belarus tidak diserang dan berpihak pada agresor di perang Ukraina. Lukashenko maksudkan bahwa Putin sudah memberitahunya semua ini perlu, sehingga diktator Belarus sangat berbahaya. Sisa keberanian yang dulu ada tampaknya hilang. Kini hanya tersisa keinginan mempertahankan kekuasaan yang makin lama makin dikuasai Putin. Beberapa orang percaya Lukashenko akan melakukan apa saja untuk menghindari perang. Tara Zaharotny, ahli strategi politik, mengatakan kepada RBC Ukraina bahwa Lukashenko memang bandit dan diktator, tapi bukan bodoh. Lukashenko tahu memulai perang, baik nuklir maupun lainnya, dengan Ukraina akan menghancurkan ekonomi negaranya dan melemahkan kekuasaannya. Zaharotny menyarankan bahwa apa yang kita lihat dari Lukashenko saat ini adalah sekedar berpura-pura melakukan persiapan perang. Mungkin memang begitu. Namun pengaruh Rusia yang kian merembes ke Belarus itu nyata. Perlahan, Putin berhasil membuat Lukashenko menuruti semua permintaannya, seperti terlihat saat invasi awal ke Ukraina. Kita melihatnya lagi ketika Rusia membungkus kesepakatan nuklirnya seolah-olah menguntungkan Belarus, padahal kenyataannya hal itu membuat Belarus menjadi target sambil memungkinkan Rusia untuk menunjukkan lebih banyak kekuatan. Kita melihatnya lagi saat latihan nuklir bersama. Latihan ini tidak terjadi karena Lukashenko menginginkannya. Putin marah dengan pencapaian Ukraina di Moskow dan memakai Belarus untuk mengirim pesan. Itulah sebabnya Lukashenko sangat berbahaya bagi Ukraina sekarang.
Namun, dalam geopolitik atau perang, kekuatannya sama sekali tidak ada. Putin yang memutuskan, Lukashenko hanya menjalankan perintah. Dan hal yang gila dari semua ini adalah, Lukashenko tahu bahwa latihan bersama yang sedang berlangsung sekarang dirancang untuk memastikan bahwa Belarus akan menjadi tempat yang cocok untuk peluncuran senjata nuklir kalau sewaktu-waktu Putin memutuskan bahwa itu diperlukan. Tapi dia tetap membiarkan latihan itu berlangsung. Satu bagian lagi dari Belarus telah diserahkan kepada Putin, dan yang bisa dilakukan Lukashenko hanyalah pura-pura bahwa semua ini adalah idenya sendiri. Selama bertahun-tahun, Rusia telah menggunakan eksklave Kaliningrad untuk menjadi ancaman terus-menerus bagi kawasan Baltik dan sayap timur NATO. Tapi sekarang sebuah peringatan telah disampaikan. Bermain-main, kalian bisa kehilangan Kaliningrad. Seorang pejabat penting Baltik baru saja mengatakan kepada Rusia bahwa NATO memiliki semua yang dibutuhkan untuk meratakan seluruh benteng Kaliningrad. Cengkeraman Putin mulai melemah. Jika dia terlalu memaksa, Kaliningrad akan kembali menjadi Königsberg milik Eropa. Menteri Luar Negeri Lituania, Giedrius Buzdis, yang membuat klaim besar itu. Dalam wawancara 18 Mei, dia mengakui Putin telah berupaya maksimal menjadikan Kaliningrad benteng kecil. Pertahanan udara telah dikirim ke enklave itu, kemungkinan sebagai persiapan serangan udara seperti yang direncanakan NATO. Ada peluncur rudal dan lainnya di Kaliningrad yang coba digunakan Putin untuk mengancam sayap timur NATO, tapi semuanya tidak berarti. Menurut Budrys, kunci NATO adalah membuktikan pada Putin bahwa aliansi ini dapat menghancurkan Kaliningrad kapan saja. Lalu datanglah pesan itu. NATO mampu jika perlu menghancurkan pertahanan udara dan pangkalan rudal Rusia di sana sampai rata dengan tanah. Ini bukanlah sebuah kesombongan. Tidak ada keangkuhan dalam pernyataan ini, seperti yang diungkapkan oleh Budrys yang juga mencatat bahwa NATO perlu menanggapi ancaman yang ditimbulkan Rusia di sayap timur dengan jauh lebih serius. Apa yang kita lihat di sini adalah pernyataan fakta secara lugas yang disampaikan oleh seorang pria yang tahu bahwa Rusia terlalu banyak diuntungkan jika membiarkan NATO percaya bahwa Kaliningrad tidak dapat ditembus. Setidaknya itu adalah fakta di mata Budrys, karena dia pada dasarnya telah mengancam Putin dengan kemungkinan bahwa Kaliningrad bisa kembali menjadi Königsberg sekali lagi. Namun, benarkah NATO mampu menghancurkan benteng eksklave Rusia itu sepenuhnya? Jawaban sederhananya adalah ya, dan kami akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Rusia tidak senang dengan Budrys dan sesumbarnya. Beberapa jam setelah komentar Menteri Luar Negeri Lituania, Putin mengutus juru bicara andalannya, Dmitry Peskov, untuk membantah. Seperti biasa bagi Rusia, itu adalah pernyataan yang dibumbui dengan kemunafikan dan semacam kepuasan diri yang aneh, yang berusaha menyembunyikan fakta bahwa Rusia sebenarnya lebih khawatir tentang klaim-klaim ini daripada yang mereka tunjukkan. Pernyataan itu hampir gila. Saya rasa itu tidak perlu dianggap serius. Sebaliknya, ini menunjukkan kelancangan para politisi di sana, kata Peskov, lalu menambahkan bahwa politisi yang begitu lancang sulit mengambil tindakan yang matang atau canggih. Ini bagus. Ini pernyataan juru bicara negara yang menyamakan tindakan canggih itu dengan melempar daging ke mesin penggiling di Ukraina. Soal kelancangan politisi, Peskov sering memperingatkan eskalasi dengan Barat saat ada dukungan pada Ukraina. Mari kembali ke Budrys dan komentarnya. Menlu Lituania menyebut Kaliningrad bermasalah, tapi NATO bisa menghancurkannya. Dia benar dalam dua hal itu. Kaliningrad memang sudah dijadikan benteng oleh Rusia. Pekerjaan ini sudah dilakukan bahkan sebelum Putin menginvasi Ukraina. CNA, yang merupakan organisasi nirlaba yang menawarkan analisis keamanan nasional, menunjukkan bahwa kekuatan militer Kaliningrad relatif lemah dari tahun 1990-an hingga 2016. Lalu, sesuatu berubah. Setelah kampanye awal agresi Rusia terhadap Ukraina, Rusia mulai memperkuat enklave tersebut. Penguatan itu meningkat pada tahun 2021 ketika Rusia mengirim Korps Angkatan Darat ke-11 ke Kaliningrad, memberikan enklave tersebut kehadiran pasukan yang berjumlah hingga 18.000 bersama dengan rudal, kapal perang, dan senjata lain seperti tank, artileri, dan peluncur roket bergerak. Ada juga jet tempur di Oblast, terutama pesawat Su-30, Su-27, dan Su-24 milik Rusia, serta armada Baltik yang memiliki 52 kapal permukaan Rusia secara rutin menempatkan kapal-kapal di enklave tersebut. Putin jelas berencana meningkatkan eskalasi di Ukraina, terbukti saat ia melancarkan invasi penuh Rusia pada Februari 2022. Semua yang dikirimnya ke enklave bertujuan memperkuat Kaliningrad agar menjadi ancaman bagi sayap timur NATO sebelum atau sesudah invasi. Idenya adalah merebut Ukraina dengan cepat, menjadikannya wilayah Rusia,
bersama negara boneka Belarus dan Kaliningrad yang akan menciptakan masalah besar bagi NATO. Rencana itu tidak berhasil karena Rusia sangat meremehkan Ukraina. Kaliningrad tetap menjadi benteng kecil, namun Menteri Luar Negeri Lituania menyatakan NATO dapat menghancurkannya dan ia bukan satu-satunya yang berpendapat demikian. Komentar serupa pernah dibuat sebelumnya, namun dengan cara yang lebih bersemangat. Pada Oktober 2025 lalu, mantan Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, Ben Hodges, meremehkan pertahanan yang telah dibangun Rusia di Kaliningrad. Jika Rusia menyerang Polandia dengan cara yang sama seperti mereka menyerang Ukraina, mereka akan dihancurkan oleh Angkatan Udara NATO, ditambah kekuatan darat NATO, klaim Hodges. Seraya menambahkan bahwa Kaliningrad akan dieliminasi dalam beberapa jam pertama dari setiap konflik antara Rusia dan NATO. Bukan hanya eksklave itu yang perlu khawatir. Hodges memperingatkan bahwa jika NATO benar-benar serius, Rusia juga akan segera kehilangan Crimea beserta pelabuhan utamanya, Sevastopol. Ada catatan akan kami bahas, jadi tetap bersama kami. Beberapa bulan sebelum Hodges memberikan komentarnya, pejabat Amerika Serikat lainnya, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Eropa, Jenderal Christopher Donahue, mengatakan hal yang serupa. Dia menyatakan strategi NATO menghadapi Rusia di front timur jika perang terjadi, termasuk penghancuran cepat Kaliningrad. Donahue menambahkan, sistem standar mulai dikembangkan untuk mendukung rencana pertahanan regional lama. Ia menegaskan, penguasaan udara dan laut di atas serta sekitar enklave adalah kuncinya. Donahue tidak banyak berkomentar lagi. Dia tidak akan membocorkan rencana NATO. Namun tetap saja, kita tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa rencana NATO jika mereka memutuskan perlu mengubah Kaliningrad kembali menjadi Königsberg? Kita punya 3 pejabat selama hampir setahun yang menyatakan bahwa Rusia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan NATO di enklave itu. Tapi jika memang begitu, lalu apa yang direncanakan NATO? Para pejabat itu mungkin tidak berbicara, tapi kita punya beberapa gambaran tentang seperti apa proses pengambil alihan Kaliningrad itu. Sebelum lanjut, ingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video. Jadi, rencana pengambil alihan. Begini cara kerjanya. Blokade laut akan jadi agenda utama, apalagi jika NATO memilih tidak langsung menghancurkan Kaliningrad dengan kekuatan udara. Blokade itu akan menguntungkan NATO dalam hal kekuatan laut murni. Armada Baltik Rusia tak cukup kuat menembus, sementara armada Laut Hitam terkurung karena Turki melarang kapal perang melintasi selat menuju Laut Hitam. Dan bahkan tanpa faktor itu, NATO memang memiliki kapal-kapal yang lebih kuat dan modern dibandingkan Rusia. NATO juga secara umum memiliki jumlah yang lebih banyak dengan 2.818 kapal dalam armada lautnya dibandingkan dengan 747 kapal milik Rusia menurut statistik. Banyak hal bergantung pada berapa banyak dari kapal-kapal ini yang benar-benar bisa dikerahkan ke wilayah Baltik untuk melakukan blokade. Karena mayoritas anggota NATO berbasis di Eropa, seharusnya menempatkan cukup kapal di sana tidak terlalu sulit, apalagi jika NATO berkomitmen penuh melawan Rusia jika serangan terhadap Kaliningrad menjadi indikasinya. Namun perang asimetris tetap menjadi tantangan. Rusia banyak belajar memakai drone untuk menyerang target selama invasi ke Ukraina. Namun Ukraina juga berperan dalam serangan ke Kaliningrad. Jika NATO melawan Rusia, Ukraina pasti ikut campur. Mereka kemungkinan mengirim ahli drone seperti di wilayah Teluk untuk membantu Angkatan Laut NATO menempatkan interseptor menghadapi drone Shahid Rusia. Ukraina juga akan menyiapkan jalur untuk drone maritim seperti Sea Baby yang terbukti efektif menghancurkan kapal Rusia. Sepertiga armada Laut Hitam yang dihancurkan drone dan rudal Ukraina membuktikan hal itu. Tujuan blokade itu sederhana, mencegah Rusia mengirim pasukan, peralatan, suplai dan apapun ke Kaliningrad melalui Laut Baltik. Itu akan membuat Rusia hanya memiliki celah Suwalki sebagai satu-satunya pilihan untuk memperkuat Kaliningrad di luar apa yang sudah mereka lakukan di enklave tersebut. Semua ini hanya persiapan. Pengangkatan akan berlangsung cepat sebagai bagian dari rencana multi-domain. Itu cara mewah untuk bilang NATO akan mengerahkan segalanya ke enklave itu demi menaklukkannya secepat mungkin. Permainan angka kembali berperan. Selama NATO Eropa didukung oleh Amerika Serikat, Rusia selalu berada di posisi kedua dalam permainan angka di semua bidang. NATO memiliki lebih banyak tentara, pesawat, kapal, artileri, rudal, dan kendaraan lapis baja. Tidak semuanya dibutuhkan, setidaknya dalam pengeboman yang melumpuhkan Kaliningrad, tapi serangannya akan brutal dan cepat. NATO akan mengerahkan peretas untuk mengacaukan radar dan sistem komando Rusia.
Sistem peperangan elektronik kemungkinan besar disediakan oleh Ukraina akan digunakan untuk membuat sebanyak mungkin drone Rusia keluar jalur dengan pertahanan udara yang dipasang di kapal menyelesaikan sisanya. Drone Rusia dari Crimea atau daratan utama harus melewati Ukraina, Baltik, dan Polandia untuk ke Kaliningrad, sehingga pertahanan udara negara-negara itu akan melemahkan serangan balasan Rusia. Pesawat pengebom, jet tempur, kapal selam, dan kapal perang mampu meluncurkan banyak rudal jelajah dan bom ke wilayah eksklav seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam operasi Epic Fury melawan Iran. Tujuannya adalah untuk menyerang dengan sangat keras dan cepat sehingga Rusia hampir tidak mampu memberikan respons. Serangan ini kemungkinan besar terjadi saat NATO memblokade, bukan sebelumnya. Blokade itu akan terus berlaku selama perlu, membuat Kaliningrad benar-benar kekurangan kebutuhan untuk sekedar punya peluang melakukan serangan balasan. Rusia juga punya masalah lain. Kaliningrad hanya seluas 15.000 km persegi, tidak cukup besar untuk menahan kampanye udara dan laut besar-besaran oleh NATO. Wilayah itu tidak luas, sehingga pasukan yang dikirim harus merebutnya dari Rusia. Saat Budrys dan pejabat lain bilang NATO bisa hancurkan Kaliningrad, mereka tidak berbohong. NATO punya cukup kekuatan untuk menghapus enklav Rusia dan merebutnya untuk Eropa. Tapi Anda mungkin ingat bahwa kami menyebutkan sebuah pengecualian tertentu yang sedang berlaku dan pasti akan memengaruhi rencana yang baru saja kami jelaskan. Pengecualian itu adalah Amerika Serikat. Dan Budrys menjelaskan, banyak rencana kami masih mengandalkan asumsi bahwa Amerika akan menyediakan kemampuan militer penting seperti pengintaian satelit. Namun jika ingin Eropa mandiri, kita harus meninjau ulang semuanya, termasuk penangkal nuklir. Menteri Luar Negeri Lituania benar, mayoritas kekuatan NATO untuk menghadapi Kaliningrad sangat bergantung pada Amerika Serikat, baik teknologi maupun intelijen. AS berperan penting dengan memberi NATO daya tangkal nuklir untuk memungkinkan kampanye konvensional melawan Kaliningrad. Budrys kembali menekankan bahwa Rusia sebagai kekuatan nuklir hanya bisa diimbangi dengan kekuatan nuklir dari pihak kita. Selama jaminan nuklir Amerika Serikat ada, orang Eropa dapat fokus pada garis depan konvensional. Angka mendukung pendapatnya. Asosiasi Pengendalian Senjata mencatat, Prancis dan Inggris, dua anggota NATO selain Amerika Serikat yang punya senjata nuklir, hanya memiliki gabungan 1/10 dari persediaan Rusia. Keterlibatan AS menciptakan keseimbangan nuklir sehingga NATO dapat menyerang Kaliningrad secara konvensional karena serangan nuklir Rusia bisa dibalas setimpal. Namun jika Amerika Serikat dikeluarkan dari perhitungan, maka semuanya akan berubah. NATO Eropa tetap punya kekuatan tempur untuk merebut benteng Rusia. Namun, mereka harus melakukannya dengan menghadapi risiko bahwa Rusia bisa membalas bukan dengan senjata konvensional, melainkan dengan persenjataan nuklir yang jauh lebih besar daripada apapun yang dimiliki Eropa. Penyeimbang Amerika Serikat adalah syarat utamanya dalam rencana Kaliningrad, namun mungkin kini tak seandal sebelumnya. Pada 19 Mei, Defense News melaporkan Amerika Serikat di bawah Donald Trump berencana memberitahu sekutu NATO tentang pengurangan kemampuan militernya di Eropa. Klaim tersebut berasal dari 3 sumber anonim, sehingga perlu kehati-hatian. Namun, inti dari rencana Amerika tampaknya adalah untuk mengurangi jumlah pasukan yang disediakan untuk apa yang dikenal sebagai model kekuatan NATO. Model ini pada dasarnya adalah kumpulan pasukan yang bisa segera diaktifkan saat terjadi konflik. AS mungkin sedang bersiap untuk menarik pasukan dan peralatan dari kumpulan tersebut, yang merupakan rumor yang cukup masuk akal karena Donald Trump sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia mengharapkan anggota NATO di Eropa untuk mengambil alih tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan benua tersebut. Penarikan ini benar-benar terjadi, atau seberapa cepat Amerika Serikat melakukannya sebenarnya tidak terlalu penting. Inti pembicaraan seperti disampaikan Budrys adalah AISP sangat penting dalam rencana menghancurkan Kaliningrad. Di bawah Trump, hubungan antara NATO dan Amerika Serikat seringkali tidak stabil. Situasi itu makin memburuk ketika tidak ada negara NATO yang datang untuk mendukung atau membantu Amerika Serikat selama operasi Epic Fury. Pemerintahan Trump tidak senang dengan hal itu, meskipun anggota NATO lainnya tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam perang di Teluk. Trump juga menyatakan bahwa menarik AS Serikat dari NATO sudah tak bisa dipertimbangkan, tampaknya menandakan keputusannya agar AS Serikat keluar. Tentu saja itu tidak semudah itu. Undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2024 mencegah Presiden Amerika Serikat manapun untuk memerintahkan penarikan Amerika Serikat dari NATO, kecuali mereka memiliki dukungan mayoritas 2/3 di Senat untuk penarikan tersebut, atau ada undang-undang dari Kongres yang mengizinkannya. Jika pemerintahan Trump terhalang keluar, The Guardian menyebut mereka tetap bisa menarik pasukan dan komandan Amerika Serikat dari Eropa.
Sebagian besar ini masih spekulasi, namun menunjukkan alasan Budrys menyoroti peran penting Amerika Serikat dalam rencana Kaliningrad. Misalkan Amerika dan NATO bekerja sama, pembangunan Kaliningrad bisa selesai. Apakah rencana seperti ini memang dibutuhkan? Budrys percaya demikian. Ia menyebut anggapan bahwa konflik dengan Moskow hanya berdampak pada negara tetangga Rusia adalah kesalahpahaman berbahaya dan bagian dari propaganda Rusia. Dengan kata lain, Eropa dan NATO tidak bisa berasumsi bahwa setiap konflik akan terbatas hanya di wilayah Baltik. Kaliningrad bisa jadi ancaman bagi front timur, dan jika tidak ditangani, Putin dapat memanfaatkannya untuk merebut negara Baltik dan memperkuat pertahanan Rusia di timur. Apa yang tampak seperti pos militer bisa segera menjadi lebih dari tetangga yang merepotkan jika NATO tak bertindak cepat. Celah Suwalki adalah masalah khusus. Wilayah sempit ini membentang antara Lituania dan Polandia, menghubungkan Kaliningrad dengan Belarusia. Kekhawatiran utama di sini adalah bahwa Rusia suatu hari nanti mungkin melancarkan serangan dua arah dari wilayah-wilayah tersebut untuk merebut celah itu dan kemudian memperluas ke Polandia dan Lituania. Kaliningrad sendiri mungkin bukan ancaman besar meski ada pembangunan militer, tapi jika Belarusia terlibat, NATO akan menghadapi masalah yang bisa segera terjadi. Diktator Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan mobilisasi terarah pasukan negaranya pada 12 Mei, tampaknya sebagai persiapan untuk semacam operasi darat. Belarusia dan Rusia juga ikut dalam operasi militer gabungan sejak 18 Mei yang tampaknya melibatkan latihan pengerahan senjata nuklir taktis dari wilayah Belarusia. Penghancuran Kaliningrad mungkin perlu dilakukan jika Belarusia tetap di jalur ini. Akan jauh lebih mudah bagi NATO untuk menghadapi Lukashenko jika dia bertempur sendirian dari Belarusia dibandingkan jika Belarusia dan Rusia mampu merebut Suwalki Gap dan menciptakan dua front di sayap timur NATO. Jadi pesan dari Budrys sangat jelas. Rusia akan segera mengetahui betapa rentannya Kaliningrad jika Putin terus meningkatkan ketegangan. Menariknya, NATO, terutama negara Eropa Timur, bisa saja mengklaim ada alasan untuk menghancurkan Kaliningrad. Profesor John Bryson dari Universitas Birmingham, Inggris menyatakan Kaliningrad merupakan anomali dalam geografi Eropa. Bryson menulis, argumen kuat bisa dibuat agar wilayah ini jadi negara kota merdeka atau dikembalikan ke tanah air bersejarahnya. Dulu itu Jerman, sekarang bisa dibilang Polandia. Selain Rusia, ada klaim atas Kaliningrad. Semuanya terkait pemulihan wilayah tersebut seperti sebelumnya. Kaliningrad akan kembali menjadi Königsberg jika NATO berhasil melumpuhkan pasukan Rusia. Jika Budrys dapat dipercaya, Rusia tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Bukan hanya Kaliningrad yang masih dikuasai lemah oleh Rusia. Crimea juga sama, wilayah itu telah dianeksasi secara ilegal oleh Putin pada tahun 2014. Ukraina tidak pernah menerima aneksasi itu, Rusia melakukannya lagi. Di perairan teritorial Inggris yang lebih luas, Rusia telah mengerahkan kapal selam mata-mata saat mereka mencari kabel bawah laut dan menekan tombol-tombol yang seharusnya membunyikan alarm di markas NATO. Namun Inggris tidak tinggal diam menghadapi semua itu. Kapal selam Rusia mencoba melakukan sesuatu yang buruk di perairan Inggris, dan Inggris meresponsnya dengan benar-benar mempermalukan awak kapal selam tersebut, militer Rusia, dan Putin sendiri. Rusia mengira bertindak diam-diam. Awal April, Inggris mengungkap Rusia melakukan operasi rahasia terhadap Inggris dengan mengirim kapal selam ke perairan Inggris. Tujuannya jelas, meski kapal selam itu tetap berusaha tersembunyi. Rusia berupaya mengumpulkan banyak informasi tentang kabel bawah laut yang menghubungkan Inggris ke dunia. Kabel bawah laut adalah tulang punggung infrastruktur komunikasi global modern. Kita akan bahas pentingnya kabel tersebut sebentar lagi. Tanpa kabel-kabel itu, internet dan segala sesuatu yang menyertainya tidak akan ada, seperti kapasitas yang kita miliki saat ini. Rusia ingin menemukan kabel-kabel ini sebelum melakukan operasi sabotase yang kemungkinan besar bertujuan untuk memutus kabel tersebut dan melumpuhkan Inggris. Untuk melakukan itu, Rusia mengerahkan salah satu kapal selam kelas Akula miliknya bersama sepasang kapal selam laut dalam yang terhubung dengan Direktorat Penelitian Laut Dalam Utama negara tersebut atau GUGI. Kapal selam kelas Akula saja sudah cukup mengkhawatirkan. Kapal selam bertenaga nuklir ini telah beroperasi sejak akhir era Soviet dan menurut laporan mereka membawa 12 rudal granit yang diluncurkan dari kapal selam bersama dengan rudal anti kapal Novatar SSN-5 Starfish dan Novatar SSN-16 Stallion. Namun tujuan Rusia bukan menyerang Inggris secara langsung. Tujuan utamanya adalah mempelajari kabel-kabel itu.
sehingga 2 kapal selam Gugi yang menemani kapal nuklir Rusia menjadi ancaman nyata. Kita tidak tahu banyak tentang kapal selam Gugi itu sendiri, tapi kita tahu banyak tentang Gugi. Gugi adalah program di Kementerian Pertahanan Rusia, bukan Angkatan Laut Rusia, yang berfungsi menutupi operasi mata-mata Angkatan Laut Rusia. Secara resmi, Gugi ada untuk memungkinkan Rusia melakukan penelitian oseanografi. Namun Gugi telah berkembang menjadi armada penuh yang digunakan Rusia untuk memantau operasi laut musuh-musuhnya. Kapal dan kapal selam yang menjadi bagian dari Gugi melakukan survei bawah laut, menempatkan dan mengambil benda di dasar laut, merawat peralatan militer bawah laut milik Rusia, dan, seperti yang baru saja dipelajari Inggris dari pengalaman pahit, melakukan pengintaian secara diam-diam. Gugi itu berbahaya. Dan pada awal tahun 2026, Gugi menjadi ancaman bagi kabel bawah laut milik Inggris. Jangan pernah meremehkan pentingnya kabel-kabel seperti ini. Menurut Nicole Starosilski, yang merupakan seorang profesor di University of California, Berkeley, kabel telekomunikasi bawah laut mendukung lebih dari 99% lalu lintas internet lintas samudera. Kabel-kabel tersebut merupakan tulang punggung internet global dan hampir semua aktivitas online kita bergantung padanya. Kamu tidak akan bisa menonton video ini tanpa kabel-kabel tersebut. Setiap panggilan Zoom yang kamu ikuti atau email yang kamu kirim bisa sampai ke tujuannya karena jaringan kabel bawah laut yang sangat luas dan membentang di seluruh dunia. Kabel-kabel ini juga sangat penting bagi militer hampir semua negara. Sekarang ada 485 kabel yang saling bersilangan di lautan dan samudera dunia, dan jika dijumlahkan mencapai 900.000 mil serat optik yang merupakan keajaiban teknologi modern. Kami menyampaikan ini untuk menegaskan satu hal. Rusia sangat memahami nilai kabel-kabel ini bagi negara yang dianggap musuh. Inggris adalah salah satu negara atau kumpulan negara yang dianggap musuh oleh Rusia, baik karena terus mendukung Ukraina melawan invasi Putin, maupun karena Inggris menjadi benteng nilai-nilai Barat yang sangat dibenci Putin. Inggris merupakan negara demokrasi, sementara Putin adalah diktator otoriter. Inggris percaya pada kebebasan arus informasi. Rusia dan Kremlin berusaha mengontrol setiap pesan yang masuk ke mata dan telinga rakyat Rusia. Jika Rusia memutus kabel bawah laut yang menopang segala hal yang diperjuangkan Inggris, Rusia bisa mengklaim kemenangan dan melemahkan lawan. Itu sebabnya kapal selam Rusia ada di perairan Inggris, dan Rusia juga cukup cerdik dalam melancarkan aksinya. Ada alasan Rusia mengirim kapal selam serang bertenaga nuklir bersama kapal selam Gugi yang memang bertugas memindai dasar laut untuk mencari kabel. Kapal selam serang itu hanyalah pengalihan dan ancaman palsu yang diyakini Putin dan kroninya dapat mengalihkan perhatian dari upaya Rusia dengan membuat Inggris percaya serangan bisa terjadi dalam waktu dekat. Putin menggunakan kapal selam serang Rusia untuk menunjukkan bahwa Rusia siap memulai perang melawan NATO, dengan Inggris sebagai tempat Putin memulainya. Kapal selam Gugi melakukan pemindaian, setidaknya itu rencananya. Apa yang tidak diketahui Rusia saat kapal selamnya berlayar menuju perairan Inggris dan akhirnya memasuki wilayah tersebut adalah bahwa Inggris mengawasi kapal-kapal itu setiap saat. Kita hanya tahu tentang apa yang coba dilakukan Rusia karena Inggris telah mengungkapkan betapa gagalnya semua itu. Apa yang seharusnya menjadi aksi tipu daya kelas atas dari Rusia justru membuat Putin dipermalukan karena kapal selamnya yang katanya sangat sulit dideteksi berhasil ditemukan dan dikalahkan oleh respons Inggris yang akan membuat Presiden Rusia itu gemetar karena marah. Inggris meluncurkan sesuatu yang tak bisa dihadapi Rusia, dimulai dengan peralatan sederhana seperti pelampung sonar. Saat Inggris melacak kapal selam Rusia, mereka pertama-tama mencoba memberitahu kapal selam tersebut bahwa mereka sedang diawasi. Kapal perang dikerahkan dan melepaskan pelampung sonar ke laut sebagai sinyal bagi kapten kapal selam. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengungkap pesan yang disampaikan pelampung-pelampung itu kepada kapal selam Rusia. Kami mengetahui aktivitas kalian di infrastruktur bawah laut kami. Setiap upaya merusaknya tidak akan ditoleransi dan akan berdampak serius. Kapal selam Rusia tidak mengindahkan pesan tersebut. Mereka seharusnya berbalik arah, tetapi mereka tidak melakukannya. Inggris sudah mengantisipasi hal ini. Mereka sudah sering menghadapi Putin dan taktik perang hibridanya, sehingga tahu pemimpin Rusia itu tak mendengarkan peringatan dan perlu benar-benar dipaksa untuk mengerti. Cara terbaik adalah memberitahu aset Rusia bahwa Anda akan merespons dengan kekuatan yang bisa langsung menghancurkan mereka. Jadi itulah yang dilakukan Inggris. Tapi sebelum kita membahas operasi yang diluncurkan Inggris yang benar-benar mempermalukan Rusia, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show.
Jika Anda ingin melihat analisis seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Newsweek melaporkan Inggris melacak kapal selam Rusia selama berminggu-minggu di wilayah jauh dari perairan Inggris. Inggris mengetahui upaya Rusia saat kapal perang dan pesawat pengintainya mendeteksi kapal selam Akula Rusia masuk perairan internasional di Arktik. Alarm berbunyi saat Inggris melihat kapal selam itu menuju perairannya. Namun Inggris sudah siap, apalagi setelah menemukan 2 kapal selam Gugi yang berlayar di wilayah yang sama dengan kapal selam serang Rusia. Fregat tipe 23 HMS St. Albans dikerahkan dan kemungkinan besar mengirim pelampung sonar yang dipakai Inggris untuk memperingatkan Rusia. Setelah peringatan diabaikan, Inggris mengerahkan kapal tanker RFA Tidespring dan beberapa helikopter Merlin. Aset-aset ini bukan yang biasanya dipakai Inggris untuk menghadapi kapal selam serang Rusia secara langsung, kecuali mungkin fregat itu. RFA Tidespring mengisi bahan bakar kapal Angkatan Laut Kerajaan, kemungkinan dikirim agar HMS St. Albans tetap berlayar selama Inggris membutuhkannya. Namun, semua itu digabungkan menjadi kekuatan laut dan udara yang membuat operator kapal selam Rusia sadar bahwa mereka sedang diawasi. Lebih banyak pesawat pengintai maritim P-8 dikerahkan oleh Angkatan Udara Kerajaan. Pesawat tersebut memungkinkan Inggris memantau kapal selam Rusia 24 jam non-stop, sementara kapal Angkatan Laut Kerajaan menempuh ribuan mil melacak kapal-kapal Putin. Kemudian ditambahkan satu lapisan lagi pada respons itu. Meski kapal selam Rusia jadi ancaman utama bagi Inggris dan perairannya, kita harus ingat Inggris adalah anggota NATO. Ancaman terhadap Inggris juga mengancam pertahanan kolektif, sehingga Inggris segera bekerja sama dengan sekutu NATO untuk melawan kapal selam Rusia dengan kekuatan lebih besar. Apa yang awalnya dimulai sebagai operasi pengawasan kecil, berkembang menjadi misi yang melibatkan 500 personel. Pasukan sekutu, termasuk dari Norwegia, bergabung dengan tim respons. Pada akhir operasi, lebih dari 450 jam terbang telah dicatat oleh pesawat Inggris di atas ribuan mil laut yang telah ditempuh oleh kapal-kapalnya. Situasinya telah berkembang jauh di luar kendali Rusia. Lalu datanglah penghinaan itu. Kapal selam kelas Akula Rusia pertama yang mundur dan kabur. Hal ini mendukung keyakinan Inggris bahwa kapal selam itu hanya sebagai umpan, karena mereka yakin Rusia tak akan berani menyerang Inggris atau sekutu NATO saat ini. Setelah penyamarannya terbongkar, kapal selam itu mundur sebelum sampai ke perairan Inggris. Namun, 2 kapal selam Gugi terus bergerak maju, dan akhirnya mereka menghabiskan beberapa waktu di perairan Inggris yang lebih luas dan sekitarnya. Mereka tak bisa berbuat banyak. Kapal selam itu terus diawasi, membuat rencana Putin diam-diam mengumpulkan informasi gagal. Kapal selam Gugi mungkin telah mengidentifikasi beberapa kabel bawah laut, namun Inggris tahu pasti apa yang bisa mereka temukan dan bisa menyiapkan respons yang tepat. Rusia tidak menginginkan hal ini. Semua seharusnya tetap rahasia, bukan operasi yang terdeteksi di perairan Arktik dan digagalkan oleh Inggris. Kapal selam Gugi telah meninggalkan perairan Inggris dan mengikuti umpan palsu ke utara. Dan mereka kembali ke Putin dengan satu lagi pesan dari Healy yang terus terngiang di telinga mereka. Pasukan bersenjata kita meyakinkan mereka bahwa pergerakan mereka diawasi, tidak tersembunyi seperti rencana Presiden Putin, dan operasi rahasia mereka telah terbongkar, kata Healy. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menegaskan, Inggris tidak akan mentolerir tindakan Rusia yang membahayakan negara. Kami siap bertindak dan mengungkap aktivitas destabilisasi Rusia yang menguji keteguhan kami, kata Starmer. Bukan hanya Inggris yang bangga atas responsnya terhadap misi sabotase Rusia, Ukraina yang selama ini menjadi penerima dukungan Inggris dengan cepat mengejek Putin atas operasi yang akhirnya berlangsung selama sebulan namun sudah terbongkar sejak awal. Pada 9 April, saat Inggris mengungkap kegagalan total Rusia, Menlu Ukraina Andriy Sybiha menulis di X untuk menegaskan bahwa upaya Rusia seharusnya jadi peringatan bagi negara yang meremehkan sejauh mana Putin bisa bertindak. Operasi rahasia Rusia di Atlantik Utara yang diungkap oleh Inggris menunjukkan ancaman regional dan global yang serius yang ditimbulkan oleh rezim Rusia, kata Sybiha dalam unggahannya, dengan sangat jelas menyatakan bahwa kapal selam Rusia beroperasi di jauh lebih banyak perairan daripada yang dimiliki Inggris. Sybiha menegaskan, kami meminta komunitas internasional meninggalkan harapan kosong tentang Moskow. Rezim ini harus dikendalikan, diisolasi, dan diberi sanksi tanpa ampun untuk menahan ambisi agresifnya. Rusia adalah ancaman global. Sobiet percaya sudah saatnya dunia menyadari fakta itu.
Kenyataan yang diungkapkan oleh Inggris adalah bahwa Putin tidak hanya melancarkan perang konvensional terhadap Ukraina. Selama bertahun-tahun, dia dan Rusia terlibat perang hibrida dengan banyak negara Eropa lain. Perang bayangan ini tidak melibatkan pengiriman pasukan ke negara lain atau kapal perang untuk menembakkan rudal ke Eropa. Ini lebih licik lagi. Aksi kapal selam Rusia adalah contohnya. Putin berupaya membuat Eropa tidak stabil dengan ancaman nyata atau tersirat untuk menciptakan perpecahan, bahkan rela melakukan sabotase pada musuhnya dengan cara apa saja. Itu termasuk memindai dan merusak kabel bawah laut. Inggris menyadari yang mereka gagalkan di Arktik dan perairan sendiri hanyalah puncak gunung es dari perang hibrida Putin. Bagaimana Inggris tahu itu? Ini bukan pertama kali kapal Rusia mencoba masuk perairan Inggris, dan juga bukan kali pertama Inggris merespons tegas untuk memperingatkan Rusia agar tidak bertindak semaunya. November lalu, Angkatan Laut Kerajaan Inggris 2 kali dikerahkan dalam 2 minggu untuk menggagalkan sabotase dan intimidasi Rusia serupa yang baru terjadi. Kali ini bukan kapal selam. Sebaliknya, Rusia mengirim kapal riset bernama Yantar ke Laut Utara. Yantar adalah jenis kapal riset oseanografi yang memang sering digunakan oleh Gugi. Menyebut sesuatu apa adanya di sini tidak berlebihan. Yantar adalah kapal mata-mata. Selama 8 hari berturut-turut, Angkatan Laut Kerajaan Inggris dengan bantuan dari sekutu NATO Inggris terus mengawasi Yantar saat berlayar di Laut Utara sebelum kapal itu bergerak menjauh ke arah Kepulauan Faroe. Kali ini Inggris mengerahkan Somerset yang merupakan salah satu fregat Type 23 miliknya, dan kapal itu menggunakan berbagai radar dan sensor canggihnya untuk melacak setiap gerakan kapal Rusia tersebut. Pada saat bersamaan, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengirim kapal patroli sebagai bagian operasi bayangan sekutu yang fokus pada RFN Stoichi dan kapal tanker Yelnaya. Keduanya melintasi Selat Dover ke barat lewat Selat Inggris tanpa melakukan aktivitas di luar norma maritim. Rusia mengklaim itu memang rencananya sejak awal. Kemungkinan besar RFN Stoichi awalnya dimaksudkan mengancam Inggris, namun akhirnya kapal itu justru dihadang sekutu dan dijauhkan dari perairan Inggris. Beberapa bulan kemudian, Inggris kembali harus menghadapi upaya sabotase laut dari Rusia. Rusia kali ini mengirim kapal Sinagorsk ke perairan Inggris. Kapal itu berlabuh sekitar 3,7 km atau sekitar 2,3 mil dari pantai di wilayah Somerset, Inggris pada tanggal 27 Januari. Di sana, kapal itu berdiam selama 14 jam, sangat dekat dengan sumber kabel bawah laut yang tadi kita bahas, sampai Inggris mengirimkan helikopter militer Wildcat-nya. Segera setelah itu, kapal Rusia mengangkat jangkar dan berlayar ke perairan terbuka. Insiden ini agak berbeda dari yang sudah dibahas. Baik pelanggaran pada November 2025 maupun 26 ke perairan Inggris melibatkan kapal perang dan atau kapal selam Rusia serta aset Gugi. Sinagoris bukan salah satu dari itu. Ini adalah kapal kargo yang berlayar di bawah bendera Rusia. Tapi kapal itu sama berbahayanya. United 24 Media mengatakan bahwa kapal tersebut berlabuh sangat dekat dengan 5 kabel bawah laut besar, termasuk Exa Express, TGN Atlantic, dan VSNL Western Europe, yang semuanya membawa data melintasi Atlantik ke Amerika dan Eropa lainnya. Tidak ada alasan bagi kapal kargo Rusia untuk menurunkan jangkar di titik tertentu ini. Terutama bukan jangkar yang bisa terseret ke jalur kabel-kabel berharga di dasar laut. Insiden ini memberi gambaran mengkhawatirkan tentang perang hibrida Rusia melawan Inggris. Penggunaan aset militer dan Gugi dapat dimengerti. Semua orang tahu kapal dan kapal selam dalam kategori itu memang dimaksudkan untuk mengancam. Tapi kapal kargo itu sangat rendah bahkan untuk Putin, karena kini dia memakai kapal sipil untuk sabotase Inggris dan sekutunya. Rusia paham tindakan mereka di sini. Jika Inggris merespons kapal ini tanpa mengawal, Rusia bisa saja mengeluh dan menuduh tidak adil. Putin bisa tampil sebagai korban dan mendapat alasan untuk berperang melawan anggota NATO. Saat taktik angkatan laut dijalankan, Rusia juga melakukan upaya lain dalam perang hibrida melawan Inggris. The Daily Mail melaporkan bahwa serangan siber Rusia terhadap Inggris meningkat sebesar 1.586% sejak Inggris secara terbuka mendukung Ukraina dalam mempertahankan diri dari invasi Rusia. Serangan siber di Inggris naik 50% hanya pada 2025 menurut The Guardian. Tidak semua serangan berasal dari Rusia, tapi banyak yang kemungkinan besar dari sana. Dan hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Rusia sedang melancarkan perang terhadap saluran komunikasi dan data Inggris yang jauh melampaui sekedar menargetkan kabel bawah laut.
Berbicara tentang informasi, Rusia sangat ahli dalam memanipulasi informasi hingga berubah menjadi disinformasi. Forbes melaporkan anggota parlemen Inggris memperingatkan operasi disinformasi Rusia di Inggris sudah setara perang. Sulit untuk membantah pendapat mereka. Para anggota parlemen itu mengungkap jaringan doppelganger yang didukung oleh Rusia dan khusus memposting komentar pro-Rusia serta anti-Barat di platform media sosial. Di X, anggota parlemen menyebut jaringan ini membanjiri unggahan dengan komentar soal kesehatan Putri Wales, kemenangan Putin di pemilu Rusia, serta dugaan kelemahan dan kegagalan Ukraina. Bot Rusia marak di media sosial, digunakan Kremlin untuk membentuk wacana dan mempengaruhi opini publik. Ini soal perpecahan dan kekacauan. Jika dua hal itu tercipta, Rusia siap memulai perang konvensional. Ini adalah perang melawan Inggris, namun dengan cara berbeda. Upaya Rusia mengirim kapal selam diam-diam ke perairan Inggris adalah contoh terbaru dari kampanye hibrida yang lebih luas. Inggris waspada pada tindakan Rusia dan merespons ancaman seperti pada April. Mereka tahu sumber serangan siber dan disinformasi yang mengganggu informasi mereka. Dengan siaga, Inggris memperingatkan negara-negara NATO lainnya. Negara-negara itu merespons panggilan tersebut. Banyak yang jadi korban taktik hibrida Rusia dan kini merespons. Swedia adalah contoh sempurna. Invasi Putin ke Ukraina mendorong Swedia masuk NATO, dan kini negara itu mendukung Ukraina dengan senjata yang tak diduga Rusia. Pada tahun 2021, Presiden Turki Erdogan menerima hadiah dari Partai Gerakan Nasionalis, sebuah peta dunia Turki. Peta itu mencakup wilayah luas di Asia Tengah, Kaukasus, dan terutama bagian signifikan dari wilayah selatan Rusia, serta Tiongkok dan Balkan. Implikasinya adalah bahwa inilah dunia Turki, sebutan untuk kelompok etnis yang beragam di seluruh Eurasia, dan Turki adalah pusat alaminya. Alih-alih kemarahan publik, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov justru menepis keakuratan peta tersebut dengan mencatat bahwa pusat sebenarnya dari dunia Turkik justru berada di wilayah Altai, yang kebetulan terletak tepat di dalam perbatasan Rusia. Bagi Kremlin, ini hanyalah sindiran diplomatik kecil dan lebih mirip manuver politik untuk ambisi internal Turki daripada langkah geopolitik. Namun jika kita lihat ke hari ini, suasana di Moskow telah berubah secara signifikan. Peta tersebut menjadi satu tanda lagi bagi Kremlin dan Presiden Vladimir Putin bahwa cengkeraman Rusia di Asia Tengah mulai melemah dan Turki siap untuk mengisi kekosongan itu. Dalam sebuah monograf yang diterbitkan pada tahun 2025 berjudul Mitologi Panturkisme dan Keamanan Rusia serta Eurasia di Abad ke-21, sebuah tim ahli memperingatkan bahawa bangkitnya identitas Turkik di seluruh Asia Tengah dapat menjadi ancaman eksistensial, tidak hanya terhadap pengaruh Rusia di kawasan tersebut, tetapi juga berpotensi terhadap keutuhan wilayah Rusia itu sendiri. Sementara itu, Dewan Urusan Internasional Rusia menerbitkan sebuah analisis pada bulan April 2026 yang memperingatkan tentang kebijakan pan-Turki, Turki yang menyebar di kawasan tersebut. Itu perubahan nada yang dramatis, menandakan sesuatu yang nyata terjadi di Asia Tengah yang sebelumnya telah Moskwa coba cegah selama puluhan tahun. Agar benar-benar memahami landscape yang berubah, Anda harus memahami wilayahnya. Asia Tengah terdiri dari 5 bekas Republik Soviet, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Jumlah penduduk mereka sekitar 78 juta orang. Namun yang lebih penting, mereka punya cadangan minyak, gas dan mineral langka sangat besar, menyumbang lebih dari 5% cadangan minyak dan gas dunia. Mereka berada di sepanjang jalur perdagangan jalur Sutra kuno yang kini dilalui pipa dan rel transkontinental yang menghubungkan barat dan timur lewat darat. Bahkan, jauh pada tahun 1904 dan 1919, ahli geografi Inggris, Halford Mackinder, berpendapat bahawa siapapun yang menguasai wilayah ini akan memegang kunci perdamaian dunia dan kekuasaan. Anda tak perlu sepenuhnya percaya teori itu untuk menyadari semua kekuatan besar dunia sudah punya kepentingan di sini. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet benar-benar menjadi penguasa de facto sebagian besar wilayah ini dan merupakan salah satu kekuatan dunia yang terkemuka. Dan saat ini, Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Iran, dan bahkan Turki yang telah disebutkan sebelumnya, semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah ini selama 30 tahun terakhir. Perbezaan utamanya sekarang adalah pengaruh Rusia perlahan-lahan mulai terkikis. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Moskow mengikat kawasan itu melalui jaringan institusi dan tekanan. Persemakmuran negara-negara merdeka membuat banyak perekonomian saling terikat. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO seharusnya menjadi perekat militer.
Moskow menandatangani perjanjian pertahanan bilateral dengan beberapa dari 5 republik itu, menempatkan pasukan Rusia di perbatasan utama serta mengendalikan banyak jalur pipa minyak dan gas Asia Tengah ke dunia. Ketika salah satu negara ini keluar dari jalur, Kremlin tidak ragu untuk memperketat jeratnya sedikit lebih erat. Moskow dilaporkan menuntut 20-40% saham di ladang Kazakhstan yang masih dieksplorasi, hampir menghentikan ekspor minyak Kazakhstan dari Mei hingga Agustus, serta menekan Turkmenistan soal pendapatan gas. Wilayah ini secara konsisten menjadi perhatian Rusia, terutama karena ekonominya tetap sangat terikat dengan Rusia melalui perdagangan, infrastruktur energi, dan kiriman uang yang dikirim pulang oleh jutaan pekerja migran Asia Tengah yang bekerja di sana. Dan untuk waktu yang lama, hal itu berhasil. Para pemimpin Asia Tengah secara ekonomi bergantung pada Moskow, secara militer mengandalkan jaminan keamanan dari Rusia, dan secara budaya masih dibentuk oleh 7 dekade pemerintahan Soviet. Bahkan Rusia tetap menjadi bahasa de facto untuk komunikasi antar wilayah. Alfabet Cyrillic yang dipaksakan oleh Stalin pada akhir 1930-an untuk memutus hubungan orang Asia Tengah dari warisan sastra pra-Soviet mereka dan dari Turki masih digunakan di seluruh wilayah tersebut. Faktanya, orang-orang yang tinggal di 4 dari 5 republik, yaitu Uzbek, Kazakh, Kirgiz, dan Turkmen, telah memiliki nenek moyang, agama, dan ikatan bahasa yang sama jauh sebelum Uni Soviet, dengan kelompok minoritas tersebar di seluruh wilayah tersebut. Meskipun identitas-identitas ini bukan diciptakan oleh Soviet, Moskow meresmikan dan membaginya secara kaku ke dalam republik-republik terpisah selama masa Soviet, seringkali memotong hubungan budaya dan demografis yang sudah ada. Asia Tengah pada dasarnya terpecah-pecah dan kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan Rusia. Lompat ke abad ke-21 dan invasi Rusia ke Ukraina. Para pemimpin Asia Tengah menyaksikan Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014, sebuah langkah yang dikritik oleh Turki yang juga merupakan anggota NATO. Kemudian perang skala penuh dimulai pada tahun 2022. Dunia Turki kemudian mulai mempertimbangkan siapa yang bisa menjadi korban berikutnya, terlepas dari hasilnya. Beberapa pemimpin menegaskan kembali integritas wilayah Ukraina sambil tetap berupaya memperoleh keuntungan maksimal dari kesepakatan dengan Moskow. Presiden Kazakhstan Tokayev menegaskan tidak akan mengakui wilayah Ukraina yang diklaim memisahkan diri dan dianeksasi Rusia, meski ia saat itu berada di Rusia. Pernyataan seperti itu tak terpikirkan 1 dekade lalu. CSTO, setara NATO versi Rusia, semakin kehilangan kredibilitas. Pada tahun 2023, Azerbaijan melancarkan serangan terhadap posisi Armenia di Nagorno-Karabakh dan Rusia tidak melakukan apapun untuk membela sekutunya, Armenia. Perdana Menteri Armenia memulai proses keluar penuh dari organisasi itu pada 2024 dan hingga 2026, negara tersebut berhenti mendanai aliansi itu dan berhenti mengklaim sebagai anggota. Pada saat itu, Rusia sangat tersita di Ukraina karena telah mengerahkan sebagian besar pasukan darat siap tempurnya ke perang tersebut sambil kesulitan mencapai terobosan yang berarti, sehingga sangat membatasi kemampuannya untuk membantu Armenia bahkan secara teori. Dengan latar belakang mundurnya militer Rusia ini, Kazakhstan dan Uzbekistan terus beralih dari alfabet Cyrillic ke aksara berbasis Latin, sementara Kirgistan semakin sering memperdebatkan peralihan serupa. Negara-negara tersebut mengganti nama kota dan lokasi geografis penting untuk menghapus penamaan Rusia era Soviet. Dan keempat negara Turki tersebut semakin melihat diri mereka sebagai bagian dari dunia Turkik yang membentang dari Istanbul hingga Tiongkok melalui organisasi negara-negara Turki. Hal ini membawa kita pada gagasan pan-Turkisme atau penyatuan politik atau setidaknya koordinasi dunia Turkik. Sebenarnya ini berasal dari akhir abad ke-19 ketika para intelektual Turkik di Kekaisaran Rusia dan para pemikir Ottoman melihat kembali akar budaya mereka di Asia Tengah. Ini adalah gagasan yang sangat kuat sehingga Uni Soviet mengerahkan upaya besar untuk menekannya sehingga terjadi fragmentasi dan penggantian nama seluruh bangsa, bahasa, serta penerapan aksara asing. Bahkan kata Turkistan, yang merupakan nama tradisional untuk seluruh wilayah tersebut, dilarang dalam dokumen Soviet dan digantikan dengan Asia Tengah Soviet karena memiliki asosiasi pan-Turki. Lompat ke masa runtuhnya Uni Soviet dan Turki mulai kembali menjalin hubungan dengan Asia Tengah. Presiden saat itu, Turgut Özal, mengakui kemerdekaan republik-republik Asia Tengah lebih cepat daripada hampir siapapun dan mendorong Turki masuk ke kawasan itu secara nekat.
Pada tahun-tahun setelah runtuhnya Soviet, Turki mendirikan 3 universitas besar di wilayah tersebut, yaitu Universitas Kazakh Turki Ahmet Yasawi di Turkestan, Universitas Kirgiz Turki Manas di Bishkek, dan Universitas Turkmen Turki Internasional di Ashgabat. Turki menggelontorkan lebih dari 3,8 miliar dolar ke Asia Tengah dan Kaukasus antara tahun 1992 dan 2003, yang setara dengan sekitar 7 miliar dolar saat ini jika disesuaikan dengan inflasi. Lebih dari 1.170 delegasi diplomatik mengunjungi Republik-Republik Turki hanya pada tahun pertama kemerdekaan. Menurut beberapa sumber, Ozal bekerja terlalu keras hingga meninggal dunia dalam tur diplomatik di wilayah tersebut, wafat pada tahun 1993 setelah mengunjungi semua Republik Turki. Dorongan awal ini membuat Rusia melawan keras. Rusia memakai pengaruh ekonominya untuk membatasi Republik Baru agar tak mendapat bantuan internasional. Ketidakstabilan ekonomi dan gejolak politik Turki sendiri pada pertengahan tahun 1990-an mengurangi sumber daya yang tersedia untuk Asia Tengah. Para pemimpin Asia Tengah yang baru lepas dari satu negara adidaya tak buru-buru menundukkan diri lagi. Setelah Partai AK yang dipimpin oleh Erdogan berkuasa pada tahun 2002 dan ingin menjadikan negara itu sebagai kekuatan regional dalam konteks Mediterania yang lebih luas, kebijakan luar negeri Turki beralih ke Timur Tengah dan Asia Tengah turun dalam daftar prioritas. Sebagai contoh, pada tahun 1992, hampir seluruh bantuan Turki diberikan ke Asia Tengah. Pada tahun 2005, 55% projek Turki dilakukan di negara-negara Kaukasus dan Asia Tengah. Angka ini turun menjadi 36% pada tahun 2010. Bantuan ke Tajikistan mencapai puncaknya hampir 650 juta dolar, namun kemudian turun menjadi hanya 50 juta dolar per tahun. Namun, Turki tetap hadir dan bukannya memberi bantuan langsung. Turki membangun institusi yang perlahan menggeser sentimen negara-negara Turki agar lebih condong ke Turki. Dewan Kerjasama Negara-Negara Berbahasa Turki didirikan pada tahun 2009 dan kemudian menjadi Organisasi Negara-Negara Turki. Penyiar Negara Turki TRT meluncurkan TRT Avaz pada tahun 2009 yang menyiarkan dalam bahasa Azerbaijan, Kazakh, Kirgiz, Turkmen dan Uzbek, menayangkan berita dan perkembangan Turki langsung ke ruang tamu masyarakat Asia Tengah. Perdagangan antara Turki dan kawasan tersebut tumbuh dari 838 juta dolar pada tahun 2002 menjadi 9,5 miliar dolar pada tahun 2021 dan hampir 4,000 perusahaan Turki beroperasi di 5 negara tersebut. Lalu datanglah tahun 2020 dan semuanya semakin cepat. Perang di Ukraina, runtuhnya CSTO dan konflik Armenia-Azerbaijan, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, semuanya menciptakan kekosongan keamanan di perbatasan selatan Asia Tengah dan dominasi ekonomi Tiongkok yang semakin besar di seluruh Asia. Semua hal ini mendorong negara-negara Asia Tengah untuk secara aktif mencari opsi ketiga dan Turki diam-diam telah memposisikan dirinya untuk momen seperti ini. Dewan Kerjasama diubah namanya menjadi Organisasi Negara-Negara Turki pada tahun 2021 yang menunjukkan dengan jelas apa ambisi negara tersebut. Pada tahun 2021, organisasi tersebut mengadopsi visi Dunia Turki 2040, sebuah peta jalan yang secara eksplisit meniru integrasi Uni Eropah dengan target untuk mewujudkan pasar bersama, alfabet bersama, kerangka kelembagaan bersama dan koordinasi politik serta keamanan yang lebih erat. Angka perdagangan internal blok itu menunjukkan kecepatan perkembangannya. Nilainya naik dari 33 miliar dolar di antara negara anggota pada tahun 2022 menjadi 42 miliar dolar pada tahun 2023 yang merupakan lonjakan sebesar 27% hanya dalam satu tahun. Perdagangan bilateral Turki dengan kawasan itu naik jadi sekitar 13 miliar dolar pada 2023. Kazakhstan dan Turki telah sepakat untuk mendorong perdagangan bilateral menjadi 10 miliar dolar pada tahun 2030 dari angka yang telah dikonfirmasi sebesar 6,3 miliar dolar pada tahun 2023. Bahkan keterlibatan Azerbaijan dalam aliansi regional ini sangat signifikan secara strategis. Turki mendukung Azerbaijan secara militer dan politik selama konflik Nagorno-Karabakh dan kemenangan Azerbaijan memperkuat reputasi Turki sebagai mitra keamanan yang dapat diandalkan. Dengan bergabungnya Azerbaijan ke kerangka konsultatif Asia Tengah, negara ini kini bisa menjadi jembatan geografis dan politik antara 5 negara Asia Tengah dan Turki. Turkmenistan juga kemungkinan sedang mempertimbangkan menjadi anggota penuh OTS, melengkapi blok Turki. Namun semua ini terkait politik. Alasan sebenarnya mengapa Rusia tidak lagi menjadi kandidat utama sebagai pihak yang paling berpengaruh di Asia Tengah adalah militernya, atau lebih tepatnya, ketiadaan kekuatan militer tersebut. Tapi sebelum kita membahas itu, pastikan anda sudah berlangganan The Military Show.
kami mengunggah video setiap hari tentang peristiwa terbaru dan perubahan geopolitik besar di seluruh dunia. Kembali ke militer Asia Tengah. Sebagian besar angkatan bersenjata di sana dilengkapi dengan perlengkapan Uni Soviet yang kemudian didukung oleh bantuan dan pelatihan berkelanjutan dari Rusia. Semuanya diorganisir dengan doktrin Rusia sebagai dasarnya. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada negara butuh bantuan militer, Rusia mengirim pasukannya. Pada 2022, Rusia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan saat kerusuhan Januari akibat kenaikan harga bahan bakar. Namun Rusia gagal membuat kemajuan berarti selama 4 tahun perang di Ukraina, sehingga banyak yang meragukan apa yang sebenarnya bisa dicapai oleh tentara Rusia dalam konteks peperangan modern. Dan di sisi lain, ada Turki. Drone Bayraktar TB2 milik Turki membangun reputasinya di Libya dan Suriah, lalu membuktikan kemampuannya secara meyakinkan dalam perang Nagorno-Karabakh tahun 2020, di mana drone ini menghancurkan kendaraan lapis baja dan pertahanan udara Armenia. Ukraina telah memakai drone ini secara luas sejak 2022. Banyak media menyebutnya sebagai penopang vital pada bulan-bulan awal perang sebelum Ukraina mengembangkan industri drone sendiri. Pada tahun 2023, sebagian besar negara Asia Tengah telah membeli drone Turki, meskipun Tajikistan justru semakin condong ke teknologi drone Iran. Kazakhstan juga menandatangani perjanjian untuk memproduksi drone Bayraktar Turki secara lisensi di wilayah Kazakhstan, yang berarti Kazakhstan kini secara harfiah memproduksi teknologi militer Turki di dalam negeri. Kyrgyzstan mempercepat pembelian drone setelah mendapat tekanan dari pasukan Tajikistan yang didukung sekutu Rusia, serta menganggap Turki sebagai mitra keamanan yang efektif. Bahkan Turkmenistan, yang selama puluhan tahun netral, diam-diam memperkuat persenjataannya dengan sistem Turki. Uzbekistan melakukan pembelian pada tahun 2023 dan menandatangani perjanjian kerjasama militer komprehensif dengan Turki pada tahun 2022 yang mencakup pertukaran intelijen, logistik bersama, kerjasama industri pertahanan dan pendidikan militer. Hal ini diperluas menjadi perjanjian kerjasama militer penuh pada tahun 2026. Turki memilih menjaga hubungan bilateral daripada membentuk blok formal kerana tahu negara-negara Turki kemungkinan menolak pembentukan langsung blok militer. Mirip dengan bekas Uni Soviet yang semakin menambah poin popularitas untuk kerjasama di masa depan. Dan mengingat apa yang telah kita lihat dari ketidakaktifan Rusia di Armenia, penarikan dari Suriah dan kondisi CSTO secara keseluruhan, bisa dikatakan bahawa beberapa negara Turki tidak lagi merasa bahawa Rusia mendukung mereka. Kazakhstan khususnya adalah anggota terbesar CSTO selain Rusia dan beberapa survei menunjukkan bahawa dukungan masyarakat asli terhadap aliansi yang ada cukup rendah. Negara ini juga mulai mengambil langkah berjaga-jaga terhadap Rusia dengan menyenangkan Turki melalui peningkatan perdagangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta Tiongkok dengan menjadi bagian inti dari inisiatif sabuk dan jalan untuk memperluas pengaruh Tiongkok lebih jauh ke barat. Lalu ada komponen ekonomi dan sumber daya yang sangat penting yang menyoroti cadangan minyak dan gas di kawasan ini. Rusia telah lama mengendalikan jalur pipa yang menjadi jalur utama minyak dan gas Asia Tengah menuju pasar Eropah dan kendali itu berfungsi sebagai tali pengikat. Sejak invasi ke Ukraina, Moskow telah mengganggu ekspor minyak Kazakhstan melalui pelabuhan Laut Hitam Rusia setidaknya 4 kali hanya pada tahun 2022, menunjukkan bagaimana tali pengikat itu bisa ditarik sesuka hati. Turki secara aktif membangun infrastruktur untuk memutus tali pengikat itu yang berpuncak pada koridor tengah, iaitu jalur kereta api dan laut yang membentang dari Tiongkok melalui Kazakhstan, melintasi Laut Kaspia, melalui Azerbaijan dan Georgia, masuk ke Turki, lalu ke barat menuju Eropah. Koridor tersebut yang sebelumnya hanya memiliki kurang dari 1% lalu lintas dibandingkan jalur utara Rusia, mengalami lonjakan volume kargo sebesar 33% pada tahun 2022, kemudian naik lagi 89% pada tahun 2023, dan kembali meningkat 70% pada tahun 2024, seiring para pengirim barang mulai mengalihkan rute dari Rusia. Bank Dunia memprediksi perbaikan logistik dapat meningkatkan pengiriman barang di koridor itu 3 kali lipat menjadi 11 juta ton pada 2030. Uni Eropah, Bank Pembangunan Asia, dan berbagai mitra bilateral semuanya telah berkomitmen untuk mengembangkan proyek tersebut. Turki berada di ujung barat koridor ini yang memberinya keuntungan geografis yang sangat besar. Untuk gas alam, Turki juga sedang mengejar proyek pipa Trans-Kaspia yang akan membawa gas Turkmenistan di bawah Laut Kaspia untuk terhubung dengan koridor gas selatan dan mengirimkannya ke pasar Eropa melalui Turki. Proyek ini telah dalam pengembangan yang tidak aktif sejak tahun 1997 dan selalu diblokir oleh Rusia dan Iran, yang keduanya akan dirugikan jika gas Turkmenistan mencapai Eropa tanpa melewati wilayah mereka. Namun pada tahun 2024, Turki dan Turkmenistan menandatangani nota kesepahaman tentang transfer gas alam, langkah konkret pertama menuju realisasi pipa ini.
Turkmenistan, dengan cadangan gas alam terbesar keempat di dunia dan nyaris sepenuhnya bergantung pada Tiongkok sebagai pembeli, sangat terdorong untuk melakukan diversifikasi. Jika pipa Trans-Caspia dibangun, itu akan menjadi pukulan terbesar terhadap pengaruh energi Rusia di Asia Tengah dan Eropah dalam beberapa dekade terakhir. Dan bagian terpenting dari semua ini yang membuat Rusia khawatir adalah bahawa premis pan-Turkisme dibangun di atas dasar yang mirip dengan pan-Slavisme, hampir persis konsep yang digunakan Rusia untuk membenarkan invasi ke Ukraina. Walau negara-negara Turki dipengaruhi Soviet, secara budaya mereka lebih dekat dengan Turki. Dan akan sangat munafik jika mencoba menyangkal hubungan itu sambil mengumbar hubungan yang sama antara Rusia dan Ukraina. Beberapa analis Rusia menggambarkan pan-Turkisme sebagai konspirasi NATO, mengklaim bahwa itu adalah operasi barat yang diatur untuk melemahkan Rusia dari selatan. Lebih spesifik lagi, sudut pandang ini dikaitkan dengan keanggotaan Turki di NATO dan keputusannya untuk menerapkan konvensi Montreux selama perang di Ukraina yang membatasi pergerakan kapal perang tambahan melalui Selat Turki dan semakin mempersulit posisi Rusia di Laut Hitam. Ini bukan berarti Turki langsung mengambil peran Rusia. Turki tak berbatasan langsung dengan 5 negara Asia Tengah, justru Rusia dan Tiongkok yang berbatasan. Letak geografis memberi keunggulan dalam perdagangan, infrastruktur dan jangkauan militer yang tak bisa sepenuhnya diimbangi oleh diplomasi atau penjualan drone. Perdagangan Tiongkok dengan kawasan ini mencapai angka yang luar biasa, iaitu 89,3 miliar dolar. Uni Eropah melakukan perdagangan sebesar 74,65 miliar dolar dan Rusia sendiri masih melakukan perdagangan sekitar 40 miliar dolar. Posisi geopolitik Turki yang serba sulit semakin memperumit keadaan. Recep Tayyip Erdogan tetap aktif berhubungan dengan Vladimir Putin selama perang Ukraina karena Turki menolak bergabung dengan sanksi barat terhadap Rusia. Alih-alih mencegah Rusia bertindak di Laut Hitam, Turki malah menjadi perantara inisiatif gandum Laut Hitam. Turki tetap membeli gas Rusia dan menjaga hubungan ekonomi, sehingga Ankara tak bisa terlalu konfrontatif di kawasan pengaruh Moskow. Keanggotaan Turki di NATO membuat Turki pada akhirnya harus mematuhi permintaan aliansi untuk pertahanan kolektif. Negara-negara Asia Tengah sebenarnya tidak memilih Turki dibanding Rusia dan Tiongkok, melainkan menambah Turki dalam upaya penyeimbangan yang telah dilakukan selama beberapa dekade. Presiden Kazakhstan yang menegaskan integritas teritorial Ukraina akan menghadiri parade Hari Kemenangan Putin di Moskow. Yang benar-benar baru adalah arah perjalanannya. Alfabet Latin, perubahan nama kota, buku sejarah bersama, pembelian drone, dan koridor perdagangan yang dibangun mengelilingi Rusia perlahan menjadi infrastruktur yang memungkinkan negara-negara ini secara bertahap mengurangi ketergantungan pada Rusia. Organisasi negara-negara Turkik bukanlah Uni Eropah atau BRICS, tetapi ini adalah institusi yang berfungsi dengan aliran perdagangan nyata, kerjasama militer nyata dan peta jalan integrasi jangka panjang yang benar-benar sedang dijalankan. Turki juga menawarkan sesuatu yang pada dasarnya tak bisa diberikan Rusia. Mitra ekonomi dengan ikatan budaya kuat melalui sejarah dan bahasa yang sama, juga tentara terbesar kedua di NATO dan diperkirakan masuk 10 besar pada 2026. Ironi terdalamnya adalah bahawa Putin melancarkan invasi ke Ukraina, setidaknya sebagian untuk menegaskan kembali dominasi Rusia atas wilayah pasca Soviet dan mencegah erosi lebih lanjut dari lingkup pengaruh Moskow. Sebaliknya, perang itu malah mempercepat pergeseran Asia Tengah dari Rusia dibandingkan peristiwa 30 tahun terakhir. Perang itu memberi peluang yang langsung dan efektif dimanfaatkan Ankara. Selama bertahun-tahun, Rusia mampu membanggakan keunggulan rudal balistiknya atas Ukraina. Rudal-rudal itu telah menghantam kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Namun keadaan mulai berbalik dan keunggulan balistik Putin akan segera lenyap. Ukraina dan Eropa punya rencana, sebuah rencana besar untuk membangun perisai tak tertembus yang dapat menghentikan rudal Rusia seketika dan melemahkan ambisi Putin tanpa bisa diperbaiki lagi. Perlindungan akan segera datang. Namun cerita sebenarnya mungkin adalah perlindungan ini datang melalui koalisi yang tidak pernah diduga oleh Putin akan terjadi. Dalam pidatonya pada 12 Mei, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina resmi membentuk koalisi dengan beberapa mitra Eropa untuk menghadapi ancaman rudal balistik dari Rusia. Berita ini muncul usai pertemuan penasihat keamanan nasional dari seluruh negara terkait. Dan apa yang akan dihasilkan dari koalisi ini mungkin menjadi inisiatif terpenting yang pernah dilakukan Ukraina bersama mitra-mitra Eropanya sejak Putin melancarkan invasinya. Kami terus mendorong produksi sistem anti-balistik di Eropa. Kami membentuk koalisi anti-balistik, ujar Zelensky, menambahkan bahwa kini kami lebih dekat untuk mencapai hasil daripada sebelumnya.
Jadi apa sebenarnya maksudnya? Pertemuan yang dimaksud Zelensky berlangsung di Kiev dan melibatkan 13 negara mitra Ukraina bersama perwakilan dari kantor Sekretaris Jenderal NATO. Bagian terakhir penting. Meski baru belasan mitra tergabung dalam koalisi, kehadiran perwakilan NATO menandakan organisasi beranggotakan 32 negara itu sangat tertarik pada rencana Ukraina. Kemungkinan besar banyak anggota koalisi baru Ukraina adalah anggota NATO sendiri. Dan apa yang mereka ciptakan bersama pada akhirnya bisa digunakan oleh sebuah organisasi yang sangat berkepentingan untuk melemahkan Rusia sebisa mungkin. Zelensky tidak menyebutkan negara mana saja yang akan ikut serta. Mungkin ada makna di balik tindakan Zelensky yang langsung ke Rumania usai pidatonya untuk menghadiri pertemuan Bucharest 9. Organisasi itu bertemu secara berkala untuk membahas cara memperkuat pertahanan Ukraina. Rumania jelas merupakan anggota, begitu juga Latvia, Estonia, Polandia, Slovakia, Hungaria, Lituania, Bulgaria, dan Republik Ceko. Apakah pertemuan 9 negara ini dijadwalkan agar Ukraina bisa membahas proyek pertahanan rudal balistik barunya lebih lanjut? Zelensky baru tiba di Rumania saat video ini dibuat, jadi info lebih lanjut mungkin muncul saat Anda menonton. Satu hal yang pasti kita ketahui adalah bahwa Ukraina telah membangun kemitraan yang tampaknya ditujukan untuk menciptakan generasi berikutnya dari pertahanan udara yang akan dibutuhkan untuk perisai rudal balistik yang dimaksudkan untuk melindungi wilayahnya, serta negara-negara Eropa manapun yang terancam oleh Putin. Firepoint, produsen hibrida rudal jelajah drone Flamingo yang terkenal buruk dan telah menghidupkan kembali strategi serangan jarak jauh Ukraina, memimpin banyak kemitraan ini. Kiev Post melaporkan perusahaan itu bekerja sama dengan kontraktor pertahanan Eropa untuk mengembangkan pertahanan udara baru. Pertahanan baru ini dapat mengubah segalanya dalam strategi jarak jauh Rusia yang dipenuhi rudal. Namun, hal itu bisa menjadi pengganti rudal pencegat yang penting tapi mahal. Kita tidak tahu banyak tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Firepoint karena perusahaan tersebut secara alami ingin menjaga kerahasiaan pekerjaannya sebisa mungkin untuk membatasi peluang Rusia mengembangkan penangkal terhadap apa yang mereka ciptakan bersama para mitranya. Namun, salah satu eksekutif perusahaan, Dennis Stillerman, telah mengonfirmasi bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem baru yang diperkirakan akan diluncurkan pada suatu waktu di tahun 2027 menurut laporan Reuters. Tujuannya, kata eksekutif tersebut, sederhana, menghasilkan alternatif Eropa untuk pencegat rudal Patriot. Jika biayanya di bawah $1 juta, itu akan sangat mengubah solusi pertahanan udara. Eksekutif itu menambahkan, kami berencana mencegat rudal balistik pertama pada akhir 2027. Rudal Patriot buatan Amerika Serikat adalah bagian penting pertahanan udara Ukraina karena mampu menghadapi rudal jelajah dan balistik Rusia. Salah satu masalah pencegat Patriot adalah harganya yang sangat mahal hingga menguras keuangan negara pembeli. Menurut BBC, satu unit baterai Patriot berharga sekitar $1 miliar dan setiap rudal yang diluncurkan oleh baterai tersebut memiliki biaya satuan sekitar $4 juta. Ukraina tidak mampu menanggung biaya sebesar itu saat Rusia hampir setiap hari meluncurkan rudal dan drone ke wilayahnya. Harga mahal jadi masalah saat mengandalkan Patriot. Ada masalah lain yang ingin diatasi Ukraina dengan koalisi pertahanan rudal balistik barunya yang akan dibahas nanti. Amerika Serikat kemungkinan tetap terlibat dalam koalisi anti-rudal balistik Ukraina. Zelensky menyatakan Ukraina berkoordinasi dengan Amerika Serikat soal pertahanan udara. Apa artinya itu? Zelensky tidak menjelaskan, tetapi mungkin Amerika Serikat sedang mengamati dan menunggu dengan tegang untuk melihat apakah ada kemungkinan Firepoint dapat mengembangkan alternatif yang lebih murah daripada Patriot. Itu sudah sangat berharga, tapi jika rudal baru kompatibel dengan sistem Patriot, Ukraina bisa jadi pengubah permainan pertahanan udara yang memberi perlindungan lebih luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pengumuman koalisi ini datang di waktu yang sangat tepat bagi Ukraina. Dalam laporan tanggal 11 Mei, RBC Ukraina mengungkapkan bahwa Ukraina hampir kehabisan stok rudal pencegat Patriot, sementara Rusia terus membombardir negara itu dengan rudal balistik dan jelajah. Memperparah masalah ini, banyak sekutu Ukraina yang enggan mentransfer lebih banyak stok rudal mereka ke Ukraina, meskipun Ukraina bersedia mengeluarkan uang untuk mendapatkan rudal-rudal tersebut. Sekarang hanya ada beberapa baterai Patriot stok yang beroperasi di Ukraina dan Pearl Initiative, di mana negara-negara Eropa dapat membeli senjata atas nama Ukraina dari Amerika Serikat, tidak menyediakan cukup apa yang dibutuhkan Ukraina untuk menjaga langitnya. Media yang sama melaporkan Putin kembali meningkatkan ancaman nuklir seiring pengumuman perluasan kekuatan strategis Rusia.
Dalam pidatonya, Putin menyatakan Rusia harus memikirkan keamanan strategis setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian anti-rudal balistik. Perjanjian ini khusus untuk Amerika dan Rusia, namun retorika Putin soal peningkatan ancaman rudal balistik Rusia pasti jadi kabar buruk bagi Ukraina. Fakta bahwa Putin juga menyebutkan rudal Oreshnik milik Rusia yang merupakan rudal balistik hipersonik dan terakhir kali digunakan terhadap Ukraina pada bulan Januari menjadi kekhawatiran lain bagi Ukraina. Putin menegaskan rudal ini bisa dipasangi hulu ledak nuklir. Hal itu membuat Ukraina waspada dan membutuhkan semua pertahanan untuk menghadapi Putin yang semakin tak terkendali setelah gagal memanipulasi dunia di sekitarnya. Selain ancaman dan retorika Rusia, Ukraina dan koalisi anti-rudalnya juga berperan besar dalam melepaskan salah satu aspek terpenting pertahanan udara Ukraina dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Ini membawa kita kembali ke masalah kedua sistem Patriot yang sudah disebutkan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, sedikit catatan. Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Jadi, para Patriot, apa masalah sebenarnya selain biaya rudal pencegat Patriot milik Amerika? Masalahnya bisa dirangkum dalam 3 kata. Operasi Amarah Epik. Ketika IS melancarkan perangnya terhadap Iran, mereka melakukannya dengan mengetahui bahwa Iran akan merespons dengan serangan drone dan rudal, baik terhadap kapal perang IS yang ditempatkan di wilayah Teluk Persia maupun terhadap negara-negara tetangga di Teluk. Itu yang dilakukan Iran, dan sistem Patriot menjadi pertahanan utama Amerika dari ancaman udara Iran. Menurut Independent Foreign Policy Research Institute yang berbasis di Pennsylvania mengatakan bahwa Amerika Serikat sendiri menggunakan sekitar 325 rudal pencegat Patriot selama 96 jam pertama operasi Epic Fury. Ketika negara-negara Teluk yang membela diri juga dihitung, jumlahnya meningkat jauh lebih tinggi. 943 rudal Patriot ditembakkan dalam 4 hari. Lebih banyak rudal Patriot akan digunakan dalam minggu-minggu setelah operasi awal, dan ini jadi masalah besar bagi Ukraina. Jika ISIS kehabisan rudal Patriot, Ukraina tidak bisa lagi memperoleh rudal penting ini untuk pertahanan udaranya. Zelensky sudah menyoroti hambatan produksi yang menjadi masalah besar. Presiden Ukraina mengatakan bahwa AS memproduksi antara 60 hingga 65 rudal Patriot per bulan, yang berarti maksimal 780 rudal per tahun jika angka dari Zelensky memang akurat. Zelensky juga mengklaim bahwa 803 rudal Patriot digunakan pada hari pertama operasi Epic Fury. Siapa yang benar? Presiden Ukraina atau Foreign Policy Research Institute? Tidak terlalu penting. Yang penting, produksi rudal Patriot selama lebih dari setahun habis dalam hitungan hari. Laporan yang sama dari Independent menunjukkan bahwa ASX sudah mengalihkan sejumlah besar rudal Patriotnya ke Timur Tengah pada 20 Maret. Dari mana asal rudal-rudal itu? Mayoritas berasal dari pangkalan Amerika Serikat di Eropa yang sebelumnya mengandalkannya untuk pertahanan udara. Keengganan negara-negara Eropa untuk mengirim lebih banyak rudal Patriot ke Ukraina kini jadi jauh lebih masuk akal. Mereka sudah kehilangan banyak sekali rudal yang secara teknis ada di persediaan mereka, meskipun rudal-rudal itu milik Amerika Serikat, dan mereka tidak bisa membiarkan diri mereka semakin lemah dengan membantu Ukraina. Situasi ini juga menjelaskan mengapa Ukraina mendapat dukungan dari 13 mitra Eropa untuk koalisi rudal anti-balistik, serta mengapa Firepoint kini bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Eropa membuat alternatif Patriot. Eropa ingin melepaskan ketergantungannya pada pertahanan udara Amerika, sama seperti Ukraina, dan itu hanya berarti hal buruk bagi Putin. Sepertinya situasi kekurangan Patriot tidak akan segera teratasi dalam waktu dekat. Pemerintah AS memberi Lockheed Martin kontrak awal $4,7 miliar untuk memproduksi lebih banyak pencegat Patriot. Namun itu hanya setara dengan 1.175 rudal yang diproduksi jika asumsi harga $4 juta per unit dari BBC akurat. Meski Lockheed Martin bisa memproduksi rudal dalam setahun, hal ini tak akan mengatasi kekurangan mendesak saat ini, hanya mengisi stok AS Serikat dan mungkin memberi beberapa rudal tambahan ke pihak lain. AS menunda pengiriman sistem dan rudal Patriot yang dijanjikan ke mitra-mitranya. Pada 13 Mei diberitakan bahwa AS memberitahu Swiss bahwa pengiriman sistem Patriot kembali tertunda akibat perang di Iran. Swiss memesan sistem tersebut pada tahun 2022 dengan harapan akan dikirimkan antara tahun 2026 dan 2028.
Jadwal itu sudah mundur 4 atau 5 tahun akibat perang Ukraina menurut Al Jazeera English. Dan kini makin mundur karena ISIC rasa ingin mempertahankan perangkat keras Patriot untuk mendukung operasi Epic Fury dan proses pembangunan kembali setelahnya. Pemerintah Swiss menyatakan AS meminta dana lebih besar untuk sistem Patriot dibanding saat kesepakatan ditandatangani pada 2022. Langkah Amerika mendorong Swiss mencari pemasok alternatif dengan sistem dari Korea Selatan, Prancis, Jerman, dan Israel yang dipertimbangkan. Swiss mungkin akan bergabung dengan koalisi baru Ukraina jika mereka belum menjadi anggota. Intinya adalah Ukraina dan banyak mitra Eropanya tidak bisa lagi mengandalkan pasokan sistem dan rudal Patriot yang stabil. Alternatif dibutuhkan. Dan itulah yang tampaknya akan diberikan oleh koalisi baru yang terdiri dari 13 negara tersebut. Inilah makna hal ini bagi masa depan Ukraina dan Eropa. Putin pasti akan marah. Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa retorika nuklir dan rudal balistik ini semakin meningkat tepat pada saat yang sama ketika Ukraina mengumumkan koalisi barunya. Sekarang, Putin menghadapi 13 negara yang bekerja sama dengan Ukraina melawan ancaman yang sedang ia gunakan untuk menundukkan musuh-musuhnya. Jangan salah, Rusia memang ancaman besar soal rudal balistik. Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata, Rusia memiliki persediaan besar dari 19 jenis rudal balistik yang berbeda, beberapa di antaranya sudah menghantam wilayah Ukraina. Penggunaan Oreshnik oleh Rusia sudah dibahas, dan rudal Iskander mereka sering terlihat di langit Ukraina. Beberapa rudal balistik ini mampu menempuh hingga 18.000 km menurut asosiasi tersebut, sehingga berbahaya bagi hampir semua negara yang berseberangan dengan Rusia. Rusia menyadari hal ini dan mereka memanfaatkan ancaman yang ditimbulkan oleh persediaan senjata mereka. Pada Juni 2025, Kyiv Independent melaporkan produksi rudal balistik Rusia naik 66% dalam 12 bulan sebelumnya. Kemungkinan agar Rusia tetap memiliki persediaan senjata untuk menyerang Ukraina. Pada saat itu, intelijen militer Ukraina membagikan bahwa Rusia memproduksi antara 60 hingga 70 rudal Iskander M per bulan, serta antara 10 hingga 15 rudal hipersonik Kinzhal. Angka terendah dari data itu menyebabkan kenaikan 66%. Jika mengambil angka tertinggi, Rusia meningkatkan produksi rudal balistik hampir 89%. Rusia terus mengembangkan rudal balistik baru, setidaknya menurut klaim mereka. Pada 13 Mei, The Independent melaporkan Rusia mengklaim berhasil uji coba rudal balistik antar benua baru berkemampuan nuklir yang menurut Moskow bisa digunakan akhir 2026. Komandan pasukan rudal strategis Rusia, Sergei Karakayev, melaporkan pada Putin tentang suksesnya uji coba rudal Sarmat sehari sebelum laporan The Independent. Kita harus berhati-hati menanggapi hal ini, karena Rusia mungkin hanya mengklaim uji coba berhasil. Klaim itu disampaikan kroni yang mengatakan pada Putin apa yang ingin didengarnya demi kepentingannya sendiri. Namun hal ini tetap tidak mengubah fakta bahwa ancaman rudal balistik Rusia memainkan peran besar dalam aksi unjuk kekuatan Putin di seluruh Eropa. Koalisi Ukraina dengan 13 negara untuk menghadapi ancaman ini menjadi tantangan langsung bagi Putin. Presiden Rusia juga tidak akan senang dengan makna simbolis koalisi ini. Banyak retorika Putin dirancang untuk memecah belah Eropa. Yang paling diinginkan oleh pemimpin Rusia adalah agar negara-negara yang mendukung Ukraina terjebak dalam begitu banyak pertikaian birokrasi dan kebimbangan, sehingga kerjasama mereka dengan Ukraina jadi terganggu. Saat mendengar beberapa negara menolak memasok rudal pencegat Patriot ke Ukraina, dia merasa rencananya berhasil. Saat muncul berita tentang koalisi besar mitra yang bekerja dengan Ukraina dalam inisiatif melawan ancaman besar Rusia, dia mulai panik. Koalisi ini secara simbolis menunjukkan persatuan yang coba dihancurkan Putin. Bahkan lebih buruk dari itu, hal ini menunjukkan bahwa 13 negara lain sangat percaya pada masa depan dan kedaulatan Ukraina, sehingga mereka bersedia bekerja sama dengan negara tersebut untuk mengembangkan perisai rudal balistik yang tak tertembus, yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuat. Itu saja sudah mengirimkan pesan kepada Putin. Ukraina akan tetap menjadi negara berdaulat dalam waktu lama, dan Rusia tak bisa mengubahnya. Hal ini juga menunjukkan pentingnya Ukraina bukan hanya sebagai mitra setara, tapi juga sebagai pemimpin aktif inisiatif tersebut. Itu memberikan pesan yang sama sekali berbeda kepada Putin, yaitu bahwa Ukraina sedang menyelesaikan transformasinya dari negara yang sangat bergantung pada mitranya untuk melawan agresi Rusia, menjadi negara yang juga dapat menjadi penyedia sekaligus penerima teknologi yang mampu menghancurkan ambisi Rusia.
Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara di dunia meminta bantuan Ukraina untuk pertahanan atau bekerja sama menciptakan senjata yang lebih hebat. Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Ukraina untuk memperoleh teknologi drone pencegat. Ukraina akan mendapat bahan bakar, uang, dan senjata sebagai imbalan. Inggris dan Ukraina sepakat membentuk kemitraan drone baru untuk mendapatkan lebih banyak solusi murah melawan senjata Rusia. Pada 12 Mei, Ukraina dan Jerman menandatangani surat pernyataan niat untuk meluncurkan Brave Germany, turunan dari program Brave One Ukraina. Berdasarkan kesepakatan itu, Ukraina dan Jerman akan bekerja sama mengembangkan teknologi seperti sistem tanpa awak, laser, kecerdasan buatan, dan rudal. Putin ingin memecah belah dan menaklukkan, bukan? Namun tampaknya yang terjadi justru sebaliknya. Ukraina kini menjadi perekat yang menyatukan negara-negara dunia dan ini adalah situasi terbaik bagi mereka saat ini. Kesepakatan ini dan koalisi anti-rudal balistik menunjukkan Ukraina kini jadi mitra pertahanan penting bagi negara terkuat di Eropa dan Teluk. Koalisi terbaru ini hanyalah puncak gunung es. Perisai rudal balistik yang tak tertembus sudah cukup besar, namun masalah Rusia baru dimulai karena Ukraina kini menggantikan Rusia sebagai mitra pertahanan terpercaya di dunia. Putin hanya bisa menonton dan berharap koalisi baru itu tak segera membuahkan hasil. Kita sudah lihat seberapa cepat Ukraina bekerja. Kami yakin harapan Putin akan pupus lebih cepat dari perkiraannya. Presiden Rusia bahkan tak bisa mengandalkan bonekanya di Eropa untuk menciptakan perpecahan yang dia perlukan. Akhir April, peristiwa besar di Hungaria mengubah keseimbangan kekuatan benua menjauh dari Putin. Viktor Orban sudah pergi, kini Peter Magyar yang naik. Anda bisa mengetahui mengapa hal itu sangat penting bagi Putin jika Anda menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal militer ini untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan Ukraina sebagai kekuatan militer. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.